kasih. Halo Mbak Dina dari Mini Academy, ini saya ditemani oleh Mbak Dina dan juga Mbak Elsa yang jadi host di Zoom-nya. Mbak Dina, kita masih menunggu partisipan yang lain? Iya, bentar ya. Mungkin Masih ya? sekitar 5 menit lagi. Oke, siap. Mbak Ratri sudah masuk ya? Mbak Ratri sudah masuk, Mas Hendy? Mas Hendy sudah, Pak Andi sudah. Oke, saya menyapa dulu Pak Andi. Selamat malam. Selamat malam Zaki, apa kabar? Sehat Pak. Oh, masih batikan ini. Dari mana Pak? Kalau tadi lagu Bapak tuh langsung masa tua banget gitu. Tiba-tiba. Jangan gitu lah Pak. Jiwa masih muda. Memang habis ada acara Mas Andi. Kan saya curiga gitu loh, kalau di rumah kok resmi banget. Ini udah mulai ngantor normal, cukup normal lah. Oh, oke. Hari ini normal itu kan artinya pulang jam 7 malam ya. Oh, siap-siap. Jadi ini pulang dan belum mandi ya. Langsung di sini. Oke, siap. Terima kasih Pak Andi. Mbak Ratri, halo. Nah, ini Mbak Ratri. Halo Mbak Ratri, aku sambil cek suara ya. Kedengeran nggak Mbak? Ya, halo. Ya, kedengeran. Nah, terima kasih Mbak Ratri, jauh-jauh dari UK. ya, kita online ya. Akhirnya Mbak Ratri bergabung di sini. Udah lama ini Mas Andi, saya sama Mbak Ratri tuh berencana bikin acara di Jogja. Pertengahan tahun ini ya, kalau pas Mbak Ratri tanah air, tapi ternyata situasi tidak memungkinkan dan justru bisa ketemu di sini bareng teman-teman se-Indonesia. Terima kasih Mbak Ratri, udah mau direpotin. Ini aku refreshing nih saya nih. Refreshingnya Mbak Ratri luar biasa loh, sesi. Bagi Mbak Ratri refreshing, bagi Mini Academy ini pusing ya. Isi sesi. Karena ngadepin nggak apa-apa, sekali-kali dipusingin Mbak Ratri nggak apa-apa lah. Enggak Mbak. Kita senang banget kemarin sempat ngobrol chatting sama Mbak Ratri. Mini Academy udah nunggu-nunggu banget. Iya, udah nunggu lama ya. Kita cuma kepo Instagramnya ya, Din ya. Selalu ngelihat postingannya aja. Menyapa Mas Hendy. Halo Mas Hendy, apa kabar? Halo Mas Zaki. Halo Mas Hendy, ini terakhir ketemu bulan Desember lalu ya di sekolah. Iya, selamat malam Pak Andi. Ini saya manggilnya Pak Andi, kalau di kampus Pak Andi manggilnya. Kalau di sini manggilnya Mas Andi kayaknya nih. Iya, usia tergantung ini Mas, lokasi. Selamat malam Mbak Ratri, salam kenal. Salam kenal Mas Hendy, belum pernah ketemu. Iya. Iya, Mas Hendy ini Mas Hendy pernah ngisi di Mini Academy ya, di waktu acara offline kita, scholarship campaign tentang iya. Bareng Pak Andi juga ya kalau salah itu. Iya, bareng Pak Andi juga. Jadi waktu itu Pak Andi keynote speaker dan kita mengundang 8 narasumber dari 8 beasiswa yang berbeda, 8 negara yang berbeda, dan 8 studi yang berbeda pula. Dan Mas Hendy mewakili Jepang, Kyoto University dengan beasiswa Monbusho ya, Mas Hendy? Iya, Monbusho. Monbusho lagi buka ini, Mas? Iya, lagi buka ini. Kayaknya sampai 14 Juli. Mau lagi buka 14 Juli. Oke, Mbak Dina tolong catat, kita bikin sesi lagi aja sama Mas Hendy. Oh, siap. Cuma tidak sepopuler LPDP kayaknya kalau Monbusho itu ya. Tahun ini LPDP enggak ada. Oh ya. Jadi bisa dipursu lah. Oh iya. Iya, karena ini ya COVID ya. Jadi teman-teman bisa coba ini Monbusho. Oke, kita undang lagi ya Mas Hendy, nanti aku hubungi 14 Mas. Nanti aku cari yang S1 Monbusho, S2 Monbusho, S3 Monbusho gitu. Jadi iya. Gitu Mini Academy kalau cari narasumber asal todong aja. Alhamdulillah Mas Hendy ini orang yang sangat senang berbagi. Ya, jadi berbagi ilmu dan pengalamannya gitu kan Mas Hendy. Iya. Jadi siap direpotin sedikit yang saya punya lah, saya share. Iya, sedih banyak nih Mas Hendy nih. Pokoknya kalau lihat wajahnya kayak ngeliat jurnal, karena jurnal Q1-nya banyak ya. Jangan ngomongin jurnal ya kalau malam ini. Ini kalau sudah lewat jam 6 itu sudah pengennya refresh aja gitu. Oke. Bukan jam jurnal.
Mas Hendy ini banyak banget jurnalnya. Oke ya, saya ini anak bentar. Ya, Ibu mau sesi nanti lagi ya. Bentar, ini maaf. Oke, Mbak Dina, aku mulai apa masih menunggu sambil Silahkan dimulai. Ya, aku mulai ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki dari Mini Academy bersama ada Mbak Dina dari Mini Academy juga dan juga Mbak Elsa yang akunnya bernama Mini Academy. Jadi nanti kalau teman-teman ada masalah terkait koneksi atau minta di mute, unmute dan segala macam, nanti langsung minta tolong ke hostnya yaitu yang akunnya Mini Academy. Jadi bukan ke saya ya, karena hostnya ke Mbak Elsa itu tadi yang akunnya Mini Academy, atau ke Mbak Dina Febri Sadina gitu. Nah, malam ini senang sekali Mini Academy bisa menyapa teman-teman kembali dalam sharing session yang kalau biasanya kita bahas beasiswa untuk S2, sekarang unik nih karena kita akan akan membahas tentang S3 dan secara spesifik bukan persiapannya, bukan after S3-nya, tapi life during PhD. Apakah seseram yang dibayangkan atau sekeren yang dipikirkan orang? Nah, kalau tadi saya di Instagram sama Mas Hendy tadi, saya sambil PhD sambil ini kok sambil ngeband jalan-jalan, nah seru. Terus Mbak Ratri balas lagi, nggak mau kalah, saya punya anak 2 ya. Jadi refreshnya anak PhD itu ini punya anak gitu ya. Itu luar biasa. Saya mikir ya, nggak PhD aja mikir lagi punya anak-anak kecil. Oke, kita langsung saja. Saya perkenalkan narasumber utama kita, Pak Imade Andi Arsana. Kita biasanya panggil Mas Andi karena jiwanya masih sangat muda. Mas Andi, teman-teman sudah ketahui juga seorang scholarship influencer, dulu alumni S3 dari University of Wollongong, Australia, dengan beasiswa ALA dari pemerintah Australia. Kemudian sekarang aktif mengajar di Fakultas Teknik Geodesi dari jurusan Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada dan juga menjabat Ketua Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada. Lalu ada Mbak Ratri Wulandari, seorang dokter yang kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di Inggris, tepatnya untuk S3-nya di Imperial College London. Dan juga kita ada bintang tamu Mas Hendy Setiawan, ini satu fakultas juga sama Pak Andi nih, dosen di Fakultas Teknik UGM, tapi baru jadi dosen setelah lulus S3 ya Mas Hendy ya. Jadi setelah lulus S3 baru mengajar di UGM. S2 dan S3 diselesaikan semuanya di Jepang. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih bareng Pak Andi, Mbak Ratri, dan juga Mas Hendy. Gimana sih kehidupan PhD tadi? Sekali lagi, apakah seseram yang dibayangkan atau sekeren yang dipikirkan orang? Saya ke Pak Andi dulu, Pak Andi. Mindset apa sih, Pak Andi, yang harus dimiliki seseorang ketika mau mengawali studi PhD? Atau mau daftar lah gitu? Harus punya mindset apa? Soalnya kayaknya takut banget di studi PhD itu antara serem dan keren gitu. Ini pertanyaannya udah kayak level ujian disertasi ya. Gimana Pak? Pertama terima kasih Zaki dari Mini Academy. Saya mau nyapa Mbak Ratri dulu sama Mas Hendy, ini dua sahabat yang memang sudah pernah ketemu sebelumnya. Tapi rasanya Mbak Ratri ini cepat banget ya. Ketemu kemarin belum S3, sekarang udah S3 aja gitu. Jadi waktu cepat banget. Ternyata mudah ya S3 itu ya? Oh, enggak. Sekarang mudah, Pak. Oh, sekarang mudah. Kalau sudah itu boleh kita agak ngawur-ngawur. Misalnya gitu ya. Zaki, terima kasih. Saya akan sampaikan cerita awal gimana saya ketika pertama kali sampai di Australia. Profesor saya bilang gini, Andi, if you can finish your PhD easily or dengan cara yang gampang, kenapa harus susah-susah katanya? Itu benar-benar kalimat yang pengen banget saya dengar. Oh, ini dia nih, supervisor yang gue mau nih. Karena sangat menyenangkan kalimat itu kan. Jadi saya ulangi, kalau kamu bisa menyelesaikan PhD-mu dengan mudah, kenapa harus susah? Don't we want to hear that kind of statement, right? Kalau kita memulai sesuatu. Tapi kemudian saya pikir kan masa sih? Masa begitu gitu? Ini beda banget dengan yang saya pikir karena PhD adalah dia tidak mudah, karena kalau mudah berarti dia tentu tidak keren dan segala macam. Dia bilang gini, PhD adalah surat izin meneliti katanya.
Nothing more than that. Jadi kalau kamu sekarang melakukan PhD itu adalah proses ujian saja untuk mendapat surat izinnya untuk meneliti. Nanti kalau kamu mau meneliti beneran, lakukan setelah itu, katanya. Tentu saja dia kemudian menambahkan lagi, tapi tentu saja aku tidak bilang PhD itu gampang atau apalagi ecek-ecek, enggak. Maksudnya begini, banyak orang terjebak di dalam proses PhD-nya itu. Dia mengerjakan hal yang sangat rumit, yang dia pikir akan membanggakan dirinya, karena dia pikir itu pencapaian tertinggi akademiknya. Menurut supervisor saya itulah mindset yang kurang tepat untuk belajar PhD. PhD adalah ya surat izin meneliti. Kamu tugasmu itu get the license. Sehingga nanti the real work, the real research adalah setelah itu, katanya. Dan saya pikir itu sangat membantu saya untuk bisa menyelesaikan PhD saya. Saya juga kemudian tidak merasakan setelah itu bahwa PhD mudah, enggak. Tapi at least mindset-nya adalah saya tetap mengingatkan diri saya, kalau saya bisa menyelesaikan PhD dengan mudah, tapi tentu saja harus memenuhi syarat ya. Kalau tidak memenuhi syarat tidak akan sampai PhD. Kenapa harus bersusah-susah dalam arti kenapa kesulitannya tingkat 10? Kalau tingkat 2 saja sebenarnya sudah boleh PhD. Kalau saya mau nanti tingkat 10 kesulitannya, saya akan lakukan itu setelah PhD. Ketika waktu tidak terbatas, ketika tidak ada yang ngejar-ngejar, ketika kita benar-benar bisa meneliti apa yang kita mau. Dan saya pikir itu yang menolong saya betul itu di awal. Nah, kalau boleh, ketika kami dulu di Australia itu mau mulai riset, ada pelatihan. Dia bilang, you start with, di istilahnya itu memulai dengan idealisme, katanya itu, tapi menyelesaikannya dengan pragmatisme. Memulai PhD dengan tujuan mengubah dunia, tapi menyelesaikan PhD dengan tujuan yang lulus dulu. It sounds like a joke, tapi akhirnya toh itu terjadi pada banyak orang. Karena dia kita ke sana mencari license yang kemudian kita gunakan untuk kehidupan yang sebenarnya setelah PhD. Saya kira itu membantu saya banget untuk memandang gimana. Masih mute ya, Zaki? Oke, terima kasih Pak Andi. Maaf tadi ke-unmute. Jadi ini membuka pandangan kita semua karena ini cukup mengejutkan. Kita pernah bikin sesi Road to PhD juga yang offline ya Mas Andi. Dan cukup banyak orang kemudian terkejut dengan cerita Pak Andi ini. Karena kalimat pertama, kalau kamu bisa menyelesaikan dengan mudah, kenapa harus susah-susah gitu? Karena taunya orang tuh kalau PhD itu adalah pencapaian akademik tertinggi Pak Andi. Rata-rata kan begitu, wah aku mau PhD nih. Dan ternyata ini perspektif yang luar biasa karena bukan pencapaian tertinggi ternyata gitu. Jadi artinya kalau ada kesulitan, ini bukan kesulitan yang puncak juga itu. Nah, saya pengen ke Mbak Ratri nih. Mbak Ratri, ketika mau daftar PhD dulu, bayangan Mbak Ratri terhadap studi PhD itu kayak gimana sih? Itu kalau bayangan saya sama sih kayak bayangan Pak Andi waktu awal sebelum dikasih tahu sama supervisornya ya, bahwa kita tuh akan menciptakan sesuatu yang sophisticated, istilahnya gitulah. Cuma waktu itu saya nemu buku, saya pernah share di Instagram tapi lupa judulnya apa, pokoknya buku yang dia itu menceritakan kisah perjalanan PhD-nya dia, gitu. Bahwa PhD-nya dia itu banyak gagalnya, semua eksperimennya itu gagal, istilahnya nggak ada chance untuk lulus lah, karena yang rencana dia itu bubar semua. Tapi PhD itu tidak tentang menemukan sesuatu hal yang positif dan berdampak besar. PhD itu adalah sebuah proses bagaimana Anda bertahan dan berpikir untuk menemukan solusi. Jadi isi tesisnya dia itu gagalnya risetnya dia, tapi dia terus ngomongin solusinya gini, gagal lagi solusinya gini, dan dia lulus gitu. Dan itu membuat saya sedikit lega bahwa oke lah kontribusi kita kepada sains saat PhD mungkin kecil, tapi bagaimana PhD itu membuat kita tumbuh itu yang akan berkontribusi lebih gitu. Nah, itu pandangan saya awalnya PhD itu seperti apa kayak gitu. Kalau Mas Hendy gimana ini? Mungkin bisa share juga.
Gimana Mas Hendy? Yang dulu saya taunya ceritanya Mas Hendy ini awalnya nggak berencana PhD loh, Mas Hendy ini cuma S2. Kenapa tiba-tiba memutuskan PhD? Kayak PhD mainan aja nih bagi Mas Hendy. Gimana Mas Hendy? Iya, terima kasih Mbak Zaki, Mbak Ratri, Mas Andi. Jadi saya dulu tuh dari Abu Dhabi balik ke Jogja nyari sekolah mau S2 ke Jepang gitu ya. Waktu itu nggak ada LPDP beasiswa, jadi adanya ya Monbusho atau Dikti. Waktu itu saya coba Monbusho ke Jepang dan alhamdulillah S2 tuh. Nah ini ketika ditanya ngapain gitu mutusin studi PhD, saya juga nanya diri sendiri gitu ngapain juga gitu kan, karena waktu itu uh, sensei saya juga ya, waktu itu kan saya masuk berangkat ke Jepang itu kan sebagai research student. Jadi kalau di Monbusho ada research student 1 tahun, kalau dia layak dia masuk S2. Nah saya melewati 1 tahun kemudian masuk S2. Pada saat tahun kedua S2, jadi sedang mungkin 40% nulis tesis ya sambil eksperimen, itu langsung sensei bilang, Hendy kamu bisa lanjut ke PhD katanya. Saya kaget gitu, maksudnya saya nggak mikirin PhD sama sekali waktu itu. Bayangan PhD itu apa, nanjaknya berapa, seberapa beratnya, terus nanti risetnya seperti apa tuh nggak kebayang gitu. Cuma waktu itu memang saya 2 tahun berangkat 2011 ke Jepang. 2 tahun saya nggak pulang ke Indonesia hanya untuk membuktikan kepada sensei bahwa yang pertama kalau sensei di Jepang itu kan kepercayaan gitu. Jadi 2 tahun saya membuktikan bahwa sensei bisa mempercayai saya untuk melakukan riset ini. Jadinya waktu itu ketika setelah masuk tahun ketiga, tesis pun baru 40%, kemudian sensei bilang, jadi kamu bisa lanjut PhD. Tapi ikut ujian dulu gitu. Nah, sensei pengen lihat waktu itu ujiannya bisa lolos nggak nih gitu. Jadi ketika seperti itu saya berpikir bahwa wah ini udah di Jepang, kemudian sensei support, kemudian waktu itu saya juga ikut seleksi lagi untuk studi PhD itu dengan beasiswa yang sama, itu beasiswa Monbusho juga, dan saya tahu beasiswa Monbusho untuk memperpanjang ke PhD itu kemungkinan gagalnya tuh sekitar 60%. Dan itu berhasil gitu ya. Saya ya sudah, saya proses aja, kemudian itu lulus nggak ada sama sekali bayangan PhD. Kalau PhD itu kalau langsung ngumpulin literatur ya gimana itu ya, saya jalin aja waktu itu. Oke, siap Mas Hendy, luar biasa jadinya kepercayaan terhadap apa dari sensei. Saya jadi penasaran nih, kalau di Jepang itu kan terkenal dengan hubungan dengan sensei itu sangat ini ya, kayak benar-benar guru dan murid gitu, Mas Hendy. Saya sering dengar aja cerita-cerita agak-agak yang berbeda dengan negara lain gitu. Mungkin Mas Hendy bisa cerita gimana sih hubungan dengan supervisor nih, kayak udah dewa banget ini kalau di sana supervisor. Iya, kalau dibilang menyeramkan sih enggak sih sebenarnya, tergantung kitanya aja gitu. Maksudnya kalau kita sudah percaya diri, ya niat kita kan belajar gitu ya. Berarti kan kita kan tidak tahu gitu. Jadi siapkan wadah kita, ketidaktahuan kita bahwa kita ingin belajar sesuatu. Pertama itu. Kemudian tentang hubungan sensei dan muridnya, kalau menurut saya sih bukan antara hanya sekedar guru dan murid ya. Saya melihat bahwa kalau di profesor di Jepang itu sebenarnya itu antara bapak yang keras dan anak yang disayanginya. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi jadi 6,5 tahun saya di Jepang S2 dan S3 itu saya melihat ada 2 pilihan sebenarnya yang teman-teman bisa melihat gitu ya, hubungan antara sensei dan kita sebagai mahasiswanya. Yang pertama adalah ketika kita lulus kita akan menjadi musuh abadinya. Jadi musuh abadinya. Intinya, saya pokoknya pengen pulang, udah sumpek, udah jenuh sama sensei lah, istilahnya kayak gitulah. Ya. Karena kan tiap hari digojlok gitu, tiap minggu diasah terus gitu sampai jelek, gitu, sampai jenuh. Kemudian yang kedua itu malah jadi kalau bahasa Jawanya itu konco kental atau teman dekat. Itu yang tadi saya bilang terciptanya hubungan antara bapak dan anak. Ada beberapa kasus di Jepang itu di mana mahasiswa Indonesia itu sudah selesai studinya dan mereka itu malah ditanya sama sensei, kamu habis ini mau ngapain, mau kemana, mau beraktivitas di mana, mau berkarya di mana. 100% itu pasti ketika si yang bersangkutan ini mengatakan saya belum tahu sensei, itu sensei pasti membantu.
entah dikenalkan ke koleganya ke negara lain untuk postdoc, entah untuk ada posisi sebagai pengajar, sebagai peneliti di Jepang atau di negara ini. Jadi seperti itu. Jadi hubungan sebenarnya itu tergantung dari kitanya. Itu tadi, ketika kita datang ke Jepang, kita pertama itu yang harus kita kalau di Jepang itu yang harus kita kejar adalah kepercayaan sensei. Ketika sensei sudah percaya dengan kita, sudah memberikan trust ke kita, jangankan riset kita berjalan lancar, alat yang dikembangkan oleh sensei aja kita 100% bisa handle itu gitu loh, dipercayakan untuk manajemennya, operasional juga. Bahkan ketika saya tahun pertama doktor itu malah saya diminta ikut untuk menseleksi calon mahasiswa dari Vietnam. Itu juga waktu itu ikut seleksi beasiswa dari JICA. Kami ada proyek dengan Vietnam, proyek antara Jepang dan Vietnam, itu saya diajak gitu. Jadi satu-satunya delegasi dari Jepang yang bukan orang Jepang. Dan di situ malah saya diminta untuk masuk ke tim examiner-nya si komite ini untuk calon mahasiswa yang dari Vietnam untuk studi master di Kyoto. Seperti itu Mbak Zaki. Jadi kalau dibilang kaku sekali tergantung ya, tergantung sensei. Kadang ada profesor yang satu labnya itu memang orang Jepang semua. Nah, kita bagaimana cara mengambil kepercayaan sensei gitu dengan usaha yang sangat bagaimana gitu ya. Nah, mengambil kepercayaan sensei itu saya jadi penasaran Mas Hendy. Sebelum nanti kita ke Mbak Ratri dan Mas Andi terkait supervisor juga gitu. Kalau untuk bagaimana untuk mengambil kepercayaan itu, apakah iklim studi di sana itu juga terbiasa untuk berdebat dengan senseinya nih? Jadi kalau saya bayangin itu bisa jadi musuh abadi, bisa jadi dekat gitu. Misal kita beda pendapat terkait riset, kan kadang ada aja nih gitu perbedaan pendapat kayak gitu. Itu gimana Mas terus iklim di sana? Ya intinya adaptasi lah yang jelas ya. Nggak mungkin lah kita 6 bulan pertama kemudian kita berdebat dengan sensei ya. Itu kalau di Jepang itu suatu kultur yang mungkin agak aneh gitu ya. 6 bulan pertama tuh langsung berdebat gitu ya sama sensei, main sasanggahan gitu ya. Kalau menurut saya sih 6 bulan sampai 1 tahun itu adalah masa adaptasi di mana saling mengenal sebenarnya. Sensei itu sebenarnya supervisor kita sebenarnya mau ke arah mana sih gitu. Terus kita sebenarnya mau ke arah mana, itu yang harus kalau di ilmu fisika kan ada namanya sebenarnya nggak mungkin kita awal-awal itu langsung membantah misalnya. Pastinya di awal kita melihat dulu nih. Jadi kalau iklim studi sebenarnya setiap profesor di Jepang itu mempersilahkan ya kebebasan kita berekspresi, kita mau penelitian ke arah mana gitu. Tapi pada saat diskusi yang kita harus juga berusaha mendengar sensei itu maunya arahnya ke arah mana gitu. Dia nerima aja dulu gitu. Kemudian kita bisa menyaring, kita bisa filter, kita bisa menentukan path kita. Mungkin setelah 1 tahun itu sudah sangat nyaman sekali untuk berdiskusi dan ngobrol dengan sensei seperti itu. Oke, 6 bulan sampai 1 tahun ya untuk kita kemudian mengenal nih karakternya sensei kita seperti apa sih gitu. Pendekatannya harus bagaimana gitu, karena kan kalau S3 tuh memang kekuatannya salah satu kekuatannya adalah hubungan dengan supervisor ya Mas Hendy dan juga Mbak Ratri gitu, dan teman-teman juga tentunya tahu ini. Nah, saya ke Mbak Ratri. Kalau tadi Mbak Ratri membayangkan setelah tadi membaca postingan orang ya tentang S3 yang risetnya dia ternyata yang gagal, terus habis itu dia ambil solusinya dan justru jadi risetnya dia. Kalau dari Mbak Ratri sendiri, apakah sempat mengalami perubahan tuh Mbak Ratri dari punya rencana riset seperti apa, kemudian ketika ketemu supervisor, apa yang kemudian terjadi? Kan kalau sebelumnya pas apply tentunya kan belum diskusi yang sangat dalam ya sama supervisor. Atau seperti apa pengalaman Mbak Ratri gitu terkait riset dengan supervisor? Kalau saya itu agak unik. Jadi saya ngubungin seorang profesor di Imperial College waktu itu. Tapi beliau itu lagi nggak punya proyek. Nah, saya dikenalin ke profesor yang lain yang punya proyek. Nah, dari interview itu dijelaskan kita mau punya proyek ini nih, kamu mau nggak kalau sama saya aja, istilahnya gitu. Jadi lumayan, waktu itu sudah dijelaskan dengan lumayan detail. Jadi saya udah waktu itu kalau di kedokteran itu jarang ya kita propose proyek sendiri karena keterbatasan alat dan pasien. Biasanya proyek yang sudah ada, istilahnya sudah direncanakan oleh supervisor kita ikut. Nah, waktu itu sampai saya datang tuh nggak ada perubahan, tetap seperti itu. Cuma perubahan itu terjadi di sekitar tahun kedua kali ya.
Waktu itu ada kendala pendanaan dan waktu itu karena ngumpulin duit dulu sehingga hasilnya ada yang berubah, bukan hasilnya berubah sih, jadwalnya yang bergeser, sehingga waktu analisis itu nggak cukup. Waktu analisis sesuai rencana awal itu nggak cukup. Jadinya ada part yang cukup besar yang di-cut. Jadi istilahnya harusnya misalnya nih riset saya itu 4 section, itu tuh kemarin cuma jadi 2,5. Jadi 1,5 bagian itu di-cut gitu. Itu aja sih yang berubah. Jadi nggak sampai berubah 180 derajat terus beda gitu, enggak. Cuma harus merelakan analisis yang tidak dilakukan gitu aja sih. Harus merelakan analisis yang tidak dilakukan, tapi untungnya lebih ringan ya Mbak ya, nggak nambah. Juga Mbak. Oh enggak, oh gimana tantangan riset waktu PhD itu Mbak? Jadi saya background-nya dokter, saya nggak ada background sama sekali coding. Saya tuh nggak ngerti sama sekali kayak gitu. Nah, saya tuh waktu dikasih tahu kamu nanti akan ada bioinformatik, saya sadar diri sebenarnya dulu kan. Dari tahun pertama tuh saya udah minta sama supervisor, saya mau minta les nih, saya mau minta course. Karena saya nggak mungkin belajar otodidak, saya nggak tahu basicnya sama sekali dengan waktu yang terbatas. Saya cari-cari info sendiri, waktu itu ada di UCL tuh course tentang bioinformatics, tapi nggak dikasih tahun pertama tuh. Kita belum punya data, jadi kamu daripada kamu istilahnya ngawang-ngawang, nggak ada bayangan, nanti dulu gitu. Tahun kedua saya coba lagi, akhirnya dikasih. Jadi pertengahan tahun kedua saya baru dikasih kursus bioinformatics itu. Nah itu yang struggle-nya tuh di situ sih menurut saya. Jadi kayak orang yang udah punya basic coding mungkin akan nyerapnya lebih cepat ya. Sedangkan saya tuh lambat lah, istilahnya lambat banget struggle-nya gitu. Itu. Oke, tapi akhirnya itu terlewati ya. Itu atas bantuan supervisor apa gimana Mbak? Mesti kan tadi izinnya untuk ikut course-nya itu? Iya, didanain sama supervisor. Iya. Oh, didanain sama supervisor. Itu berarti di luar dana yang Mbak Ratri punya ya dari beasiswa? Nah, jadi saya pakai LPDP itu dulu Imperial minta kayak lab fee gitu. Nah, ngambil dari situ. Jadi selain tuition fee, saya juga ada kayak kita nyebutnya bench fee ya untuk bahan penelitian. Nah, ngambilnya dari situ sih. Alhamdulillah dapat izin dari supervisor dan ada dananya gitu. Oh, oke. Jadi ada bantuan dari beasiswanya juga ada, tapi juga ada dari supervisornya. Nah, Mas Andi terkait supervisor nih, tadi saya nyambung Mas Hendy dan Mbak Ratri. Supervisor itu kemudian bisa sangat membantu kita, tapi juga tidak sedikit cerita orang-orang yang supervisor terkendala oleh supervisor yang sulit gitu. Seperti apa sih sebenarnya tantangan teman-teman yang PhD dari pengalaman Pak Andi selama ini melihat rekan-rekan Pak Andi yang PhD di berbagai negara itu, tantangan umumnya apa aja dan terutama mungkin seberapa signifikan sih relasi kita dengan supervisor? Sorry, Pak Andi masih mute, Pak. Bentar. Halo? Ya, siap. Orang yang memang mendapatkan supervisor yang tidak tepat secara keahlian. Misalnya begini, kalau dulu di Australia itu, kita kan secara umum mendapatkan sekolah dulu. Gitu ya. Di LPDP juga kadang-kadang terjadi ini. Kita dapat sekolah dulu, dapat beasiswa dulu. Tapi kemudian supervisornya agak bukan sesuatu yang diprioritaskan banget gitu. Karena ada persoalan administratif tuh biasanya. Kayak LPDP misalnya kadang-kadang orang harusnya kan pakai LOE dia kan ketika untuk mendaftar beasiswa. Tapi ada belum dapat LOE yang full, tapi karena dia bagus, dapat beasiswa kan gitu. Nah ini artinya dananya sudah ada, tapi LOE-nya belum. Itu biasanya ada waktu yang agak terburu-buru tuh mencari supervisor atau sekolah. Gitu. Nah teman saya tuh ada beberapa yang begitu. Sehingga kemudian, nah itu yang persoalan satu. Persoalan kedua, universitas di luar negeri tidak sedikit ya, yang memang pengen banget dapat mahasiswa S3. Untuk kepentingan macam-macam lah. Kepentingan idealnya adalah ini akan menjadi mesin publikasi. Karena kan publikasi itu penting banget bagi siapa saja sih sebenarnya. Mesin publikasi dan mesin uang juga terus terang. Karena seperti di Australia,
pemerintah akan memberikan dana lebih kepada dia ketika dia sedang mendidik seorang PhD student misalnya. Jadi artinya ada persoalan-persoalan administratif di situ yang kemudian membuat orang itu bisa masuk sebuah perguruan tinggi, tetapi dia tidak proper dalam pemilihan supervisor tadi gitu. Mungkin karena misalnya sebenarnya sih nggak begitu keahliannya nggak begitu cocok sebenarnya, tapi ya udah kita ini dulu deh, kita coba gitu untuk kepentingan yang penting dapat dulu gitu. Nah teman saya ada yang alami itu tidak tepat keahliannya, sehingga kemudian yang namanya keahlian yang berbeda lalu disertai dengan mungkin ego di situ dan segala macam, kultur yang berbeda, sangat mungkin untuk terjadi perbedaan yang berujung pada banyak yang bisa menyelesaikan, tapi tidak sedikit juga yang ya sudah saya nggak bisa kerja begini gitu kan. Orang yang dapat begitu bisa, teman saya ada yang saya ingat itu ada 3 paling tidak pindah universitas karena memang dia tidak cocok dengan supervisornya itu misalnya. Jadi itu satu tantangan. Tantangan kedua adalah personality sebenarnya sih. Kalau kita bicara keahlian dan segala macam, itu memang jadi persoalan. Tapi jika personality-nya cukup baik, gitu, approachable, biasanya masalah keahlian itu menjadi nomor 2 gitu. Jika keahlian yang tidak ketemu atau perbedaan pandangan soal akademik disertai dengan personality yang mungkin memang tidak memadai gitu atau tidak akomodatif, nah ini persoalan. Teman saya ya itu tadi soal debat segala macam ya. Kalau memang kita sendirinya, saya tidak menyalahkan supervisor nih. Kalau kitanya adalah orang yang punya prinsip yang kuat gitu, tetapi mungkin dalam mengkomunikasikan prinsip kita itu tidak terlatih untuk menjadi lebih luas. Saya tidak bilang ini salah atau benar ya. Ini punya potensi untuk kita kemudian nggak ketemu gitu sama supervisor kita. Terutama jika dia juga adalah orang yang seperti itu. Bisa kebayangkan itu ya. Karena urusannya tidak menjadi akademik murni saja kemudian, apalagi di bidang-bidang seperti saya contohnya. Saya memang engineering, tapi kan belajar batas maritim. Ada politik di situ, ada hukum, ada hal yang tidak eksak di situ. Sehingga kemudian perbedaan pandangan pasti sangat mungkin terjadi gitu kan. Nah, kalau approach kita nggak tepat di situ, egonya benar-benar dipegang terus, tidak mau ngalah, itu akan terjadi. Contoh kecilnya misalnya, ketika saya riset tentang batas maritim Indonesia Timor Leste, saya mengatakan begini, Timur itu pernah berintegrasi dengan Indonesia. Mungkin kalau kita SD SMP-nya di Indonesia ini tahu istilah ini. Timor Leste itu kan bukan Indonesia, tapi kemudian berintegrasi ke Indonesia kan pada tahun 70-an sekian itu. Jadi kata integrasi dari Timor Leste ke Indonesia itu nggak dikenal di dunia internasional. Yang dikenal adalah Indonesia menjajah Timor Leste. Gitu misalnya kan. Karena secara hukum memang begitu. Mohon maaf, ini mungkin agak sedikit sensitif ini pembicaraan kita, tapi artinya ya saya baru tahu juga akhirnya. Artinya gini, ketika saya bilang integrated atau integration segala macam, prosesnya apa-apaan gitu. Apa maksudnya integrasi itu gitu. Sementara saya kemudian yang orang Indonesia yang belajarnya di Indonesia merasa kata integrasi itu ya itu udah benar banget. Coba sekarang bayangkan saya diminta untuk mengubah kata itu menjadi aneksasi, penjajahan. Ya hati kecil saya nggak terima dong gitu kan sebagai orang Indonesia gitu ya. Tapi kemudian saya harus melepaskan itu, ini adalah dunia akademik, saya carilah literaturnya, membaca segala macam. Oh, saya ketemu memang apa yang dia bilang itu tidak salah gitu. Tapi apa yang saya percayakan juga tidak bisa dikompromikan begitu saja. Akhirnya apa? Karena kami mungkin termasuk orang yang sama-sama agak sedikit luas mungkin ya. Komprominya kemudian adalah saya menyebut di teks saya itu integration. Tapi saya kasih di footnote, saya bilang, however, selain itu, the international community might recognize this as annexation. Jadi bentuk kompromi yang kita tulis di tesis lalu di footnote itu kan merupakan hasil dari negosiasi gitu. Jadi itu saya kira 2 hal itu. Jadi soal personality dan soal akademik gitu ya, administratif. Oke, siap. Relasi dengan supervisor kayak gitu itu berarti kalau misalnya nih mentok-mentoknya ya Mas Andi, supervisornya ini nggak seluas yang tadi Mas Andi sampaikan gitu kan, kita kan nggak bisa mengubah orang lain ya, yang bisa kita ubah itu kan diri kita gitu. Kita kembali ingat tadi mindset yang Pak Andi sampaikan di awal mungkin ya, oke, ini bukan pencapaian tertinggi, saya masih bisa melakukan banyak hal lain setelah PhD, jadi ikuti dulu lah ini, ikuti dulu mungkin risetnya, begitu ya Pak Andi kira-kira untuk teman-teman.
sangat mungkin kita melakukan pendekatan itu, dan saya pikir itu cukup strategik gitu. Ini kan masalah gini, apa yang kita lakukan hari ini, pertanyaannya adalah apakah kita sedang menjual idealisme kita atau kita sedang berstrategi tertentu kan gitu. Jika itu tidak prinsipil misalnya, tidak prinsipil, menurut saya ini proses administratif untuk mendapatkan SIM kok. Asalkan kita tidak korupsi, kita tidak nyogok orang gitu kan. Why don't you just do it? Dan kalau nanti mau menunjukkan kesaktian banget ngalahin dia, do it after PhD. Dan kita bisa lakukan itu. Do it after PhD. Oke. Ini baru pas PhD-nya aja kayaknya udah jungkir balik, Pak. Jadi mikir do it after PhD, kepikiran nanti. Nah, saya pengen tanya nih ke Mbak Ratri yang PhD di Inggris. Gimana Mbak, ini saya nggak tahu ya apakah Mbak Ratri sama Mas Hendy itu sejungkir balik apa atau jungkir baliknya kayak gimana. Cuma kalau cerita yang kami dapatkan gitu ya, di luar itu kan PhD, apalagi kalau saya ngikutin Instagramnya PhD quotes yang lucu-lucu itu, nah PhD journey gitu. Itu kan selalu kayaknya bayangannya berat banget nih gitu. PhD itu kayaknya susah banget gitu. Nah, Mbak Ratri gimana Mbak Ratri, pengalaman tantangannya apa aja sih ketika studi PhD? Terus sampai masih bisa ngomong 2 anak kok. Gimana, Mbak? Kalau saya menyambung Mas Andi yang tadi, saya pengen share sedikit. Jadi kalau di Inggris itu di kedokteran ada supervisor yang big boss-nya, ada day-to-day supervisor. Nah, day-to-day supervisor itu yang akan membimbing kita sehari-hari di lab. Jadi itu beliau biasanya postdoc. Nah, ini yang nanti kalau teman-teman mau apply PhD, kalau bidangnya kedokteran atau biological science, farmakologi yang begitu-gitu yang kerja di lab, ditanya lagi ke supervisornya, apakah akan ada pembimbing yang lain gitu. Karena menurut saya itu hal yang nggak kita ketahui, tapi kayak jadi gimana ya, karena bagaimanapun dengan si postdoc itulah kita akan deal sehari-hari gitu loh. Jadi itu kayak saya tuh dulu kayak kecelek juga. Jadi supervisor saya yang big boss-nya itu seorang profesor kenamaan itu malah nggak begitu bimbing sama sekali gitu. Kontribusinya mungkin kalau saya bisa bilang hanya 10-20% daripada si postdoc ini. Nah, jadi kalau pertanyaan gimana beliau, kalau kita cari supervisor gimana perilaku beliau terhadap studentnya itu nggak cukup kalau di bidang saya. Jadi yang kita tanyain, ada nggak dia kaki tangan istilahnya day-to-day supervisornya itu ada nggak, dan bagaimana dia akan men-treat murid-muridnya. Itu yang penting, karena hubungan sehari-hari kita itu ya sama beliau. Saya juga dulu pernah ada masalah dengan day-to-day supervisor. Kalau sama supervisor saya mulus banget karena interaksinya minimal ya. Cuma sama day-to-day supervisor ini banyak bergesekan tuh banyak gitu. Cuma saya mikirnya saya tipe orang Jawa, jadi saya ngalah. Saya maksudnya gini, saya dibiayai negara. Kalau saya mau pakai ego, saya mau ngapain gitu. Posisinya kan waktu itu gimana ya, beliau itu orang yang tidak family person, sedangkan saya waktu itu posisinya habis melahirkan. Beliau tuh maunya saya performanya sama sebelumnya. Nah, itu benar-benar konflik batin itu, tantangannya adalah di situ. Beliau single, nggak peduli lah istilahnya sama family itu. Kamu di sini belajar, kamu urusan keluarga itu urusan kamu, istilahnya gitu. Sedangkan ada supervisor lain yang dia tuh sangat di research group lain dia tuh sangat sangat understandable gitu lah istilahnya. Kamu juggling, kamu butuh waktu, dia tuh ngerti. Sedangkan supervisor saya tuh malah enggak, unfortunately. Cuma ya mungkin kalau nggak digitukan, saya juga nggak akan selesai. Istilahnya PhD-nya kalau nggak di-push gitu, mungkin saya juga nggak selesai. Jadi itu saya kayak koin 2 sisi lah. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi memang benar kata Mas Andi, harus benar-benar berkompromi, mana sih yang kita bisa accept, mana sih yang enggak. Misalnya kalau dulu supervisor saya tuh mintanya, karena saya kerja sama living cells, jadi saya kerja sama sel dari kanker tuh. Dan itu tuh treatmentnya nggak cuma seminggu 5 hari aja nggak cukup, itu terus 27-24 ya pokoknya continue lah istilahnya.
nggak ada istilahnya untuk libur. Nah itu tuh saya juga kompromi sama supervisor saya. Bagaimanapun aku punya bayi, aku punya keluarga, bisa nggak kita kompromi? Misalnya kalau Sabtu Minggu kita bagi tugas, bisa nggak kayak gitu gitu. Jadi sama saya bagi tugas sama PhD student yang lain, karena ini proyek saya tuh kayak proyek umbrella gitu, banyak PhD studentnya yang di bawahnya yang kita bisa kerjasama gitu. Sedangkan PhD student yang lain tuh pada single-single gitu. Jadi saya minta sama supervisor saya kayak gitu, dan walaupun dia bersungut-sungut, tapi akhirnya dia mau ngerti bahwa oke lah kamu punya keluarga, jadi kalau weekend kamu kerjaannya minimal gitu. Cuma saya juga tahu diri, saya waktu itu saya pindah. Jadi saya sampai pindah akomodasi. Flat saya itu dulu di depan kampus persis. Jadi saya standby kalau misalnya, karena biasanya kan saya ngambil sampel itu dari pasien. Yang namanya pasien itu operasinya bisa sewaktu-waktu. Kadang ada operasi emergensi. Jadi karena istilahnya saya weekend sudah dilonggarkan, saya standby untuk misalnya kalau ada operasi yang di luar jam kerja atau gimana, saya harus ada gitu. Jadi komprominya tuh sampai segitu gitu. Ya, tetap masih bisa dikompromikan gitu. Oke, tapi kemudian membuktikan ya Mbak, kayak membayar lebih gitu dalam tanda kutip. Maksudnya karena tadi saya minim, makanya saya harus cepat di hari lain, saya harus kayak kompensasinya itu gitu. Jadi istilahnya tawar-menawar itu perlu, menurut saya itu salah satu skill juga kan yang kita butuhkan saat PhD, karena kalau kita benar-benar mengabdikan diri, we don't have another life gitu istilahnya gitu. Padahal kita kalau kerja di bawah kayak gitu kan kita jadi robot dong nanti, nggak jadi manusia lagi gitu. Terus kalau tantangannya kultur sih ya, kalau di Inggris orangnya tipenya belak-belakan gitu. Apalagi supervisor saya yang pertama tuh orang Jerman, itu benar-benar dia orang Greek tapi besar dan lahir di Jerman. Jadi cara berpikirnya tuh kayak orang Jerman yang to the point gitu. Nggak ada, kalau orang British itu orangnya masih kayak orang Jawa lah istilahnya, dia masih bermanis-manis tuh ada. Tapi kalau orang Jerman tuh benar-benar yang wah, kalau ngeritik tuh keras ya. gitu. Nggak pakai teh aling-aling kalau jadi ya embrace with the cultural difference juga gitu. Oke, jadi itu tadi ya, family, kultur gitu dengan yang sangat berbeda. Nah kalau terkait kultur ini, saya pengen nanya Mas Dendi nih, kalau Jepang mungkin kan hampir sama nggak sih kayak kita yang penuh sopan santun dan sebagainya kayak gitu. Gimana Mas, kultur di sana seberapa sih mempengaruhi? Ya, kalau dari sisi akademik dan riset, kalau saya malah melihat kalau orang Jepang itu malah sama kayak orang Jerman. Jadi langsung belak-belakan gitu, terus pedas, pahit, nyakitin gitu, langsung direct gitu. Kalau untuk urusan akademik dan riset ya, justru malah sama 11-12 sama orang Jerman. Dan ibarat kata tuh kita kan seperti pisau yang sedang diasah ya. Nah ini batu asahnya itu sangat keras gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ngikut gitu ya, misalnya itu biar menjadi tajam gitu ya. Nah terus terkait dengan kultur ya, nah ini agak sedikit unik kalau saya kasusnya dengan Mbak Ratri ya. Tadi kan ada dosen supervisor yang family man, ada yang tidak family man. Nah supervisor saya, supervisor akademik itu family man. Jadi waktu saya datang ke Jepang, 1 tahun pertama itu saya disuruh main. Jadi kalau frekuensi saya jalan-jalan itu ya, kalau 1 tahun pertama di Jepang itu malah sangat banyak. Kemudian nanti turun. Pada saat mau tahun-tahun terakhir nyelesain disertasi, naik lagi karena apa? Stres gitu ya. Itu waktu saya dulu seperti itu. Kemudian day to day dosennya atau senseinya saya itu justru, kalau tadi Mbak Latri kan postdoc atau yang masih muda ya. Kalau saya day to day-nya itu malah yang emeritus. Jadi saya day to day risetnya sama ibarat kata Einstein-nya mekanika tanah lah istilahnya. Saya kan di bagian longsor ya, kebencanaan. Jadi saya belajar dengan mbahnya longsor ibarat kata. Itu sudah emeritus.
Dan itu 11-12 dengan yang misalnya dosen associate profesor yang muda itu sangat karena dia kan udah tidak bisa hanya riset saja, tidak ngajar gitu ya. Jadi tuh saya setahun pertama itu malah dipertanyakan sampai teman saya, kamu ini datang itu mau S2 atau S3? Kenapa? Karena saya minggu aja di awal-awal di Jepang itu minggu itu malah nggak libur sama sekali, jadi 7 hari kerja itu. Gitu. Nah, untuk kultur di sana memang seperti itu, dia direct. Tapi kadang sampai pada suatu titik tertentu kita sudah diskusi dan kita nggak ngerti. Saya pernah dulu diskusi mulai dari jam 3 sore dengan sensei saya yang di itu sampai jam 10 malam. Dan itu melewatkan waktu makan. Kalau waktu sholat nggak lewat karena sensei paham kalau saya harus sholat gitu ya. Habis itu sampai jam 11 kurang, itu saya sampai push the limit gitu ya, karena udah lapar, udah ngantuk, sensei udah jelasin panjang lebar, saya sudah menjelaskan juga panjang lebar, ujung-ujungnya deadlock gitu ya. Nah, pada saat itu ya sudah, kita pulang lagi nanti hari berikutnya gitu. Nah, berikutnya begitu lagi gitu. Jadi kadang itu ketika kita ingin melihat bagaimana sensei itu men-treat kita, itu memang tergantung dari masing-masing senseinya. Ada yang profesor yang kalau kita lihat kalau di Jepang itu agak sedikit berbeda dengan di negara yang lain. Misalnya kita pengen studi lanjut di kampus apa, misalnya kalau di Indonesia kan saya pengen studi lanjut di UGM atau di kampus lain atau di kampus lain. Kita ngeliat kampusnya, tapi kalau di Jepang itu pada umumnya yang dilihat justru bukan kampus yang pertama kali, yaitu profesornya dan labnya. Lab tentang apa, ilmu tentang bagaimana, profesornya itu ahli nggak di situ, itu yang dilihat. Nah, kadang itu keceleknya itu calon mahasiswa yang dari Indonesia termasuk saya, tapi saya waktu itu alhamdulillah enggak, keceleknya itu adalah melihat ini kayaknya bagus nih, tapi ternyata begitu masuk, itu satu lab itu nggak ada mahasiswa asing. Jadi ada teman saya dulu yang dia harus terpaksa belajar kanji dari nol karena literaturnya dari profesor itu tidak diberikan dalam bahasa Inggris. Jadi kanji semuanya. Teman lab itu semuanya pakai bahasa Jepang. Bayangkan dong, kita kayak semacam alien ya. Kita ngomong kipiye toh. Yang lain ngomong sumimasen, sore gitu kan. Nah, itu kan jadi stres gitu ya. Ada juga lab lain yang begitu kita lihat ternyata mahasiswa asingnya banyak. Nah, itu akan sedikit berbeda gitu ya. Ditambah juga ketika kita ketemu supervisor yang bukan family man. Wah, itu susah. Itu susah. Kalau yang family man, kalau di Jepang ya, misalnya ya Mbak Ratri dengan anaknya hari Sabtu ngeriset bahwa anak ke kampus, itu sensei akan dengan senang hati gendong. Kalau yang family man loh ya. Iya, gitu. Jadi tapi akan kontradiktif dengan yang bukan family man. Itu seperti no life gitu. You have no life in doing PhD research all the time. Nah, itu yang agak ini juga tricky gitu ya. Iya. Kalau nyambung berarti polarisasi ya. Sorry, maksudnya tuh adalah kalau yang family man itu banget gitu, maksudnya tuh bisa sampai segitunya gitu ya Mas Hendy. Tapi kalau yang enggak tuh ya benar-benar strict enggak gitu. Kalau di Indonesia kan kayak di tengah-tengah ya, tega nggak tega gitulah kayaknya kalau orang-orang kita itu gitu. Monggo Mbak Ratri yang mau menambah. Iya. Iya, kalau saya dulu lumayan ekstrim sih. Jadi kayak misalnya soal apa sih memerah ASI misalnya ya. Saya dulu karena komitmen untuk ASI eksklusif, jadi saya tuh sampai bela-belain di kantor itu saya merah ASI istilahnya gitu. Nah, kalau supervisor yang riset group lain itu sampai nawarin ruangan dia karena saya kan di kayak open plan gitu ya office-nya gitu. Saya cuma pakai apron gitu. Dia tuh sampai nawarin, kamu mau di tempatku nggak gitu. Misalnya pas sesi waktu ngumpah ASI. Nah, kalau supervisor saya tuh malah bilangnya, aku perlu ke manajer nih untuk ngecek kamu tuh boleh nggak ekspres di sini gitu. Saya tuh sampai kaget, hah? Kamu tuh supervisorku loh gitu. Kok kamu malah ngusir aku gitu. Tapi alhamdulillahnya beliau itu karena sangat taat aturan juga, saya waktu pertama kan skeptis, kamu kok gitu sih sama aku gitu. Ternyata dia tuh nyariin ruangan yang lain gitu. Jadi ruangan yang maksudnya dia karena posisinya beliau juga serba salah, takutnya nanti dia ditegur manajer, jadi dia
kayak nyari gimana sih prosedur yang benar, karena baru saya nih mahasiswa satu-satunya yang punya anak dan eksperimentasi di lab gitu. Jadinya dia ngasih solusi juga gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu juga perlu dipikirkan sih nanti kalau misalnya mau PhD dan punya anak itu bagaimana, apakah memungkinkan nggak gitu waktu PhD mau punya anak, dan sebagai perempuan itu kan konsekuensinya panjang, ada menyusui dan sebagainya. Tuh. Ya, konsekuensinya kemudian harus dipikirkan mungkin lebih lagi ya daripada yang laki-laki gitu, karena sebagai ibu gitu ya. Terima kasih Mbak Ratri ceritanya. Nah, saya ke Mas Andi yang Australia. Kalau tadi kita dengar Inggris, Jepang. Mas Andi, Australia ini kalau isunya sih kedengaran negara yang termasuk kalau orang studi bawa keluarga itu termasuk negara yang paling ramah di antara negara-negara lainnya. Gimana Mas Andi? Benar nggak itu Mas Andi? Banyak benarnya. Saya kebetulan supervisor saya itu orang Inggris, tapi walaupun di Australia gitu ya. Orang Inggris, jadi sangat Jawa tadi kalau kata Ratri itu. Yang tidak pernah marah sama sekali, tidak pernah mengatakan tidak dengan kasar, nggak pernah. Jadi selalu good, delighted, selalu gitu bahasa. Jadi sounds like Harry Potter gitu. Sangat sopan. Tapi itu satu. Yang waktu S2 mungkin aku ceritain dulu ya, karena ini saya juga S2-nya by riset, jadi mirip sebenarnya dengan S3. Mirip dengan yang tadi, itu satunya Greek tuh. Kayak dari cerita, satunya Greek, satunya British. Yang Greek ini sangat blunt, sangat ya gitulah ya, belak-belakan gitu. Nah, kalau soal keluarga, memang secara umum di Australia itu mereka sangat welcome terhadap itu. Jadi misalnya di semua unit di universitas itu pasti ada breastfeeding room kayak gitu-gitu ya. Itu artinya sesuatu yang sangat standar dan memang di-embrace oleh semua unit ya di universitas itu. Ada unit yang benar-benar memastikan itu terjadi. Tapi kalau saya mau cerita tentang yang lain-lain nih sekarang. Tadi Ratri misalnya cerita soal dengan keluarga atau menyusui segala macam gitu ya. Saya pengen menempatkan diri saya di posisi dia sebenarnya, posisi supervisor itu. Ketika kita benar-benar pengen banget melakukan riset yang serius gitu, dia punya bayangan kan tentang load-nya riset itu seberapa, sulitnya seberapa, tantangannya seberapa, dan dia ingin the best person yang melakukan itu, dan itu adalah mahasiswa PhD-nya. Gimana ya kira? Tiba-tiba pas lewat koridor ngelihat mahasiswa PhD-nya lagi breastfeeding. Itu stres loh. Saya aja misalnya gitu kan, ketika sekarang contohnya jadi kepala kantor misalnya. Aku tahu load kerjaan gini-gini, terus ngelihat ada satu karyawan yang lagi breastfeeding gitu di koridor. Iya sih kemanusiaan, tapi pikiran saya terganggu nih benar-benar. Gila ya, ini selesai nggak ntar kerjaannya gitu. Jadi artinya mencoba ada di posisi dia juga saya kira adalah langkah yang bijaksana juga gitu. Artinya kemanusiaan tetap saja kemanusiaan, tapi hal profesionalis itu kan tidak pernah dihitung. Proyek ini akan selesai sekian waktu jika ada sekian orang yang menyusui, kan nggak pernah begitu ngitungnya dia. Selalu hitungannya adalah ini selesai sekian dengan sekian orang PhD yang kerjanya kencang, pasti gitu kan. Begitu dan begitu, saya yakin mesti dia stres itu. Nah, artinya itu juga penting bagi kita untuk menjaga juga kan perasaan dia secara psikologis gitu agar dia tidak sepaneng gitu misalkan. Mungkin tentu saja dengan performa yang baik, mungkin di sisi yang lain agar kekhawatiran dia itu tidak jadi kenyataan gitu loh soalnya. Tuh kan gue udah mikir mesti kalau ada yang nyusui ini mesti akan kacau nih gitu. Dan ternyata memang kacau misalnya. Jadi kan dia mempertaruhkan nama besarnya sebagai akademisi, grantnya segala macam lah. Jadi saya mencoba untuk berpikir seperti dia kayak gitu. Mungkin akan membantu kita bersikap kan jadinya kan mungkin dengan cara apa kita melakukan semua itu. Mungkin itu sih. Oke, siap. Ya, ini tadi saya mencatat menempatkan diri di posisi supervisor ya, karena dia juga tadi itu dia punya grant, dia mewakili universitas gitu, dia punya riset dan sebagainya. Ini kalau misalnya mahasiswa S1 juga berarti menempatkan diri pada dosen
posisi dosennya gitu ya, mungkin seperti Mas Andi penuh kesibukan tapi tetap meluangkan waktu gitu ya Pak Andi ya. Pak Andi sebisa mungkin sibuk apapun tetap meluangkan waktu. Oke, nah kalau saya masih ke Mas Andi nih, Mas Andi. Untuk studi S3 ya Mas Andi ya, kalau menurut Mas Andi sendiri itu apa sih yang harus diselesaikan oleh seseorang sebelum dia itu benar-benar terjun dalam riset S3 yang kalau tadi kita lihat tantangannya itu nggak hanya tentang risetnya gitu, idealisme kita gitu, relasi kita dengan supervisor, terus kemudian cita-cita besar kita gitu. Apa yang harus diselesaikan dulu di seseorang ya PhD? Kalau akademik dulu ya mungkin ya. Memasuki dunia PhD, pembelajaran PhD itu adalah memang betul itu kawas candra di muka terakhir kalau kita bilang ya, sebelum kita mendapat gelar akademik tertinggi. Jadi betapapun tadi saya mengatakan di awal bahwa PhD itu adalah mencari surat izin meneliti, it's not going to be easy. Kita tahu itu. Artinya apa? Sebelum kita dibombardir oleh persoalan-persoalan lain, kita tahu battle sebenarnya adalah akademik gitu kan. Sehingga kesiapan akademik kita itu nggak bisa ditawar. Artinya begini, bagaimana caranya itu? Saya punya beberapa istilahnya berapa langkah yang saya pikirin gitu atau tips mungkin. Satu, harus sudah mendekatkan diri dengan dunia akademik lagi jika memang istirahatnya agak lama dari S2 ke S3. Kita tahu banget ini situasinya nih. Orang yang sudah S2-nya agak lama, lalu tingkat intensitas dia baca jurnal ilmiah itu turun, itu benar-benar itu akan mengurangi gitu energi kita untuk baca itu harus kita akuin lah. Biarpun misalnya kalau saya nggak ngajar gitu, ngajar kan kesannya udah ilmiah terus tiap hari. Come on, it's different. Kalau ngajar terus dan tidak baca jurnal dengan cara speed dan intensitas yang sama dengan dia itu beda banget. Makanya sebelum itu kembalilah dulu ke dunia itu dengan cara apa? Baca jurnal. Nah, saya selalu bilang gitu, baca jurnal itu mungkin ya tergantung kecepatan orang dan situasi orang. Kalau benar-benar udah agak lama, saya bilang 1 minggu 1 jurnal gitu. Itu harus tuh ngerti nggak ngerti itu harus baca gitu. Karena itu benar-benar mengembalikan kita kepada dunia itu. Jadi the real battle is academic battle, itu benar. Makanya jangan sampai kita tumbangnya tuh di situ gitu. Kalau orang PhD-nya gagal gara-gara dia seperti Rati tadi cerita misalnya, gara-gara dia melahirkan lalu tidak dibolehin apa segala macam, mungkin lebih keren kali ceritanya. Tapi karena kalau memang kamu gagal gara-gara nggak becus baca jurnal, that is the real battle, gitu kan. Jadi, be academically prepared dengan cara itu tadi. Kedua, kalau memang kita belum terbiasa belajar di negara berbahasa internasional, itu adalah langkah kedua. Jadi karena ada teman-teman mungkin yang mendengarkan ini yang S2-nya di dalam negeri ya, yang pengen keluar negeri, itu adalah langkah yang tidak boleh ditawar. Kemanapun nanti belajarnya, saya selalu, itu cara belajar orang macam-macam. Misalnya, kalau saya dulu benar-benar tuh, saya sering cerita nih, kunci pintu, latihan TOEFL, itu serius banget. Simulasi waktunya semuanya dipikirin seperti waktu yang sebenarnya. Jadi nggak belajar TOEFL tuh kayak, ada waktu 5 menit nih belajar, nggak gitu. Jadi masuk kamar jam 7 malam, karena saya tahu 2 jam adalah ininya, 2 jam itu saya bagi waktu segala macam, udah gitu. Jadi itu ya, bahasa internasional. Yang ketiga, adalah ini soal environment, kesiapan mental S3. Mulai mengenal orang, menghubungi profesor, segala macam itu menjadi hal-hal yang memang wajib dilakukan di awal sebelum kita nanti. Karena interaksi kayak tadi kan kita tahu nih, tadi saya setuju dengan kedua kawan kita, ini adalah persoalan relasi dengan supervisor kan. Jadi itu nggak bisa hanya disambi aja gitu, mengenal dia terus menghubungi dia, nggak bisa. Jadi benar-benar diniatin banget seperti seorang yang sedang mencari sahabat baik gitu. Jadi kan artinya kontaknya, mempelajari dia dengan baik, membaca profil dia kayak apa itu harus dilakukan. Jadi 3 things. Iya, Mas Andi. Kesiapan akademik, kemudian bahasa Inggris, dan kemudian membangun hubungan yang baik, belajar membangun hubungan baik dengan manusia lain gitu ya, itu yang harus selesai dulu. Tidak hanya idealisme kita terhadap topik kita, terhadap ilmu kita, tapi bahkan itu hal yang sebagai manusia yang ternyata akan dibutuhkan sekali untuk struggling sebagai PhD. Kita ke pertanyaan ini, Mas Andi, Mbak Ratri, dan Mas Dendi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui chat, atau kalau yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand.
Saya ke yang pertama, sorry saya naik dulu. Ini sudah ada beberapa. Oke, dari Mas Bayu Wiro, apakah mengejar S3 di luar negeri bisa membawa keluarga di mana istri hanya ibu rumah tangga dengan 2 anak? Beasiswanya cukup tidak ya untuk hidup bersama keluarga? Mungkin ke Mbak Ratri nih yang waktu S3 berkeluarga, sudah bawa keluarga. Kalau beasiswanya tergantung ya apakah dia ada tunjangan keluarga atau enggak gitu. Kalau pakai tunjangan keluarga sih menurut saya cukup-cukup aja gitu, cukup untuk hidup berempat. Tapi kalau dengan beasiswa untuk sendiri tapi dipakai keluarga, nah itu perlu usaha ekstra biasanya dengan part time. Nah tergantung juga usia anaknya berapa nih. Kalau misalnya masih kecil-kecil, kalau di Inggris itu untuk student itu ada student utamanya itu boleh part time tapi dibatasi kalau nggak salah 20 jam per minggu. Kalau nggak salah 20 jam per di minggu. Inggris Saya ya. lupa inget iya. Jadi itu nanti juga kalau bapaknya tanpa tunjangan keluarga beasiswanya berarti beliau harus part time atau istrinya yang part time. Kalaupun istrinya part time nanti anaknya ini umur berapa dulu. Kalau usia sekolah part time lebih enak ya. Maksudnya waktu anak sekolah bisa part time, leluasa part time. Tapi kalau enggak agak berat juga karena child care di UK itu mahalnya ampun-ampun. Jadi itu benar-benar bisa sampai 50-60% atau kalau beasiswa sendiri ya misalnya bisa di London tuh 1.200 pound. Child care untuk satu anak itu juga 1.200 pound. Jadi uang biasa ya habis untuk childcare. Nah, itu yang perlu dipikirkan sih menurut saya maunya seperti apa usianya, tergantung usia anaknya nanti apa alternatif partnernya seperti apa. Gitu. Nah ini nyambung nih Mbak Rati dari Mbak Cantika nih, tips mengatur anggaran untuk sekolah dan kebutuhan keluarga sehari-hari dari uang beasiswa. Berdasarkan pengalamannya apa pernah melakukan pekerjaan freelance lain gitu dari situ? Kalau saya enggak, kebetulan saya cuma kalau saya freelance-nya cari tambahannya adalah jadi istilahnya ngawasin ujian gitu, bantu-bantu di lab. Oh di kampus ya, masih di kampus. Ya, kadang kalau ngawasin ujian anak kedokteran atau ujian praktek itu biasanya dapat fee per jamnya. Kalau saya sih lepasan yang kayak gitu. Kalau suami sempat sampai sekarang pun dia masih kayak part time di KBRI. Jadi itu yang membantu untuk survive karena dimanapun di London itu yang mahal adalah flat tempat tinggal. Tempat tinggal itu dulu mahal banget. Jadi bisa seharga beasiswanya itu habis. Jadi kalau mau nyewa flat sendiri kayak gitu, tapi kalau bisa kalau mau ya jadi kita nyewa rumah yang nggak besar nanti dibagi kamar-kamarnya dengan mahasiswa lain. Nah, itu banyak yang kayak gitu yang berkeluarga di sini juga gitu. Dan tinggalnya kalau bisa di pinggiran agak di pusat kota karena kalau di pusat kota Oke, jadi tadi termasuk pemilihan lokasi ya. Kalau tadi tips mengatur anggarannya, berarti termasuk pemilihan lokasi karena akan menentukan harga flat, termasuk harga sekolah juga, Mbak. Biaya sekolah anak di sana? Oh, kalau di sini sekolah gratis. Sekolah iya, ingin ya, kayak di beberapa negara. Iya, sekolah tuh gratis sejak umur 4 tahun, paling cuma bayar snack fee-nya pun nggak akan mahal gitu. Oh, berarti kalau misal bawa anak yang usianya udah usia sekolah yang bukan childcare tadi jadi lebih hitungannya jadi lebih malah menguntungkan sih. Maksudnya nggak keluar uang sendiri gitu. Sedangkan kalau yang tricky itu yaitu anak di bawah 4 tahun itu. Gitu sih. Oke. Baik, teman-teman, jadi silakan punya anak dulu lalu S3. Tunggu anaknya nggak gede bisa S3 ke Inggris lebih murah. Nah, ada skill-skill atau kursus tertentu yang lebih baik dipersiapkan tidak nih atau dimiliki sebelum menempuh riset PhD? Seperti tadi kan ceritanya Mbak Rati sempat khusus coding semasa riset. Kalau lebih baik dipersiapkan sebelumnya ada nggak kalau saran Mbak Rati? Nanti kita juga tanya Mas Hendy. Ya kalau udah tahu misalnya mau kira-kira skill yang dibutuhkan spesifik, udah tahu dari awal dan kita punya waktu untuk prepare, menurut saya itu suatu hal yang bagus untuk dipersiapkan. Gitu.
Kalau kasus saya dulu, antara kita diskusi itu dengan saya masuk itu cuma 1 bulan, dan 1 bulan tuh udah habis ngurus visa, ini itu, program berangkatan, jadi udah kayak nggak sempet untuk ngurus untuk persiapan skill ya. Saya persiapan skillnya ya pas on the spot itu. Oh, oke. Tapi bisa juga ya on the spot ya? Bisa, sebenarnya kayak training itu ada di UK atau di negara manapun itu. Kalau di kampus saya ada kayak training dasar untuk riset itu harus dijalani oleh setiap PhD student, itu kayak gimana kita nulis citasi, plagiarisme, gitu-gitu, kayak how to conduct good research itu ada gitu. Jadi beda-beda. Kalau di Imperial ada yang wajib tuh hanya beberapa gitu. Tapi kalau mau ambil lagi itu banyak banget, itu ada professional training juga gitu. Dan kalau punya waktu lebih, itu menurut saya opportunity yang sangat bagus. Oh, oke. Jadi tidak hanya sebelum. Mas Hendy, ada saran untuk skill atau kursus tertentu? Kalau skill sih, saya dulu datang ke Jepang itu masih babi bu ya, maksudnya nggak bisa bahasa Jepang. Kursus bahasa Jepang di Jogja aja mental, nggak bisa gitu ya. Gitu sampai sana pelongo-pelongo nanya sama orang bahasa Jepang gitu ya. Kalau dari sisi bahasa, jadi kalau PhD biasanya kalau di Jepang itu memang sudah full English ya, jadi research, kemudian untuk presentation juga. Tapi kalau S2 lain ya, S2 kadang-kadang ada half, ada 50-50, dia harus bisa bahasa Jepang juga kayak saya dulu. Nah, untuk kursus technical gitu ya, kalau saya sarankan sih jangan pas di Jepang. Mahal, sangat mahal sekali. Nah, bahkan di apa namanya, di tingkat kampus saja, maksudnya yang menyediakan layanan kursus itu hanya sebatas kursus language ya, khusus bahasa Inggris, apalagi kan yang orang Jepang ya. Orang Jepang kan sama kayak kita, mungkin dia secara tulisan ngerti tapi secara ngomong susah gitu ya. Nah, kemudian kursus yang lain, teknikal yang lain, nah itu sangat kalau saya sih sangat tidak menyarankan untuk nyari kursus selama di Jepang, apalagi pas lagi awal-awal datang ke sana. Gitu. Kalau apa namanya, bahkan kalau mahasiswa S1 Jepang itu mereka malah most likely otodidak malah. Jadi kayak teman-teman kalau yang teman-teman di sini yang dari engineering gitu ya, di Jepang itu mereka belajar coding itu sejak S1. Gitu ya. Kadang lewat mata kuliah, kemudian mereka otodidak bareng teman-temannya, dan codingnya itu sangat dasar, pakai bahasanya NASA itu loh, ini Amerika, Fortran itu. Jadi kalau teman-teman sempat nonton Hidden Figures-nya ya, film Hidden Figures tuh tentang bahasa Fortran, nah itu mereka belajar itu. Nah itu tidak ada disediakan di kampus itu, kursus tentang Fortran misalnya, atau belajar tentang C++ atau sekarang yang paling boomingnya Python misalnya, itu gak ada. Jadi kalau saya sarankan sih, mumpung pas lagi persiapan ya disiapkan di Indonesia aja gitu untuk skill yang lebih teknikal gitu. Gitu Mbak Zaki. Oke, ini menarik ini. Jadi beda negara bisa berbeda juga situasinya ya. Jadi penting buat kita yang mau PhD itu untuk riset ke negara yang kita tuju itu seperti apa tadi, kayak tadi di Jepang mungkin yang dilihat bukan sekolahnya tapi lab dan profesornya gitu. Kemudian sekarang pelatihan kalau di Eropa atau di Inggris gitu ada banyak opsi, tapi kalau di Jepang itu jadi mahal gitu. Nah mungkin akhirnya riset untuk sekolah itu tidak cukup hanya soal topik dan ilmu yang mau kita ajukan nanti gitu, tapi bahkan riset tentang negara itu seberapa cocok dengan kita gitu. Nah, saya masih ke Mas Hendy nih, ada pertanyaan dari Kak Ruth. Bagaimana tipsnya menjaga hubungan baik dengan sensei dan bagaimana meyakinkan sensei untuk tetap percaya? Nah, itu tadi Mas Hendy nih. Berlutut, sensei, tolong bantu saya. Gitu. Sensei, tolong sensei, gitu kan. Riset saya itu dulu itu based on eksperimen, kemudian modeling di komputer ya, jadi double gitu ya. Jadi saya namanya eksperimen itu ya 1 bulan tuh puluhan kali eksperimen gak ada hasil gitu ya. Tapi kata sensei bilang keep going on, terus lanjut terus, usaha terus gitu ya. Sampai saya melihat sensei sih nggak memberikan limit ya, batas ke saya untuk terus berusaha gitu ya. Saya juga heran juga, kadang-kadang itu sampai ngejar kereta terakhir berminggu-minggu gitu, karena untuk ngejar hasil yang saya inginkan, dan itu gagal terus. Nah, kalau di Jepang biasanya itu sensei itu
secara diam-diam gitu ya, juga memperhatikan juga ini anak ini seriusnya sampai mana, persistence dan konsistensinya sampai mana gitu ya. Kadang kalau di ruang kerja yang banyak buku gitu ya, sensei kadang datang itu tiba-tiba jam 11 malam, udah nggak ada orang gitu ya, PhD paling cuma 1-2 orang gitu, yang udah pada pulang, dia datang, cuma ngeliat buku saya mana ya gitu. Tapi buat saya itu bukan hanya melihat buku sih, kadang-kadang pagi jam 8 juga, sensei tiba-tiba datang, ngelihat ruangan student room, kan luas tuh ruangan student room ya, dari kubikel enggak, setengah kubikel malah kalau di ruangan saya. Itu sensei cuma ngelihat-lihat, nengok-nengok gitu ya, lihat buku. Ini sensei itu nggak hanya melihat buku yang mau dia cari, dia ingin melihat ini studentnya ini beneran telaten enggak, ya beneran ulet enggak, eksperimen juga gitu. Ada beberapa teman yang eksperimen 2 minggu enggak ada hasil, ngabur. Kemana? Jalan-jalan dulu, hunting foto dulu, ya ke kota dulu, yang dekat sama Osaka ya ke daerah Dotonbori dulu lah, makan okonomiyaki lah, kayak gitu-gitu. Tapi hilang gitu. Nah itu yang biasanya kayak gitu-gitu mungkin sama kita tidak terlihat ya sepele, tapi kadang sama sensei itu perintilan kayak gitu yang melihat menunjukkan bahwa sensei bilang, oh ini anak ini telaten. Nah itu salah satu menjaga hubungan baik adalah dengan terus berusaha dengan telaten. Pada akhirnya ketika kita sudah sampai pada titik tertentu, sensei akan bilang, oke, sampai titik ini coba kamu jelaskan apa yang sudah kamu temukan. Di situ sensei akan melihat kesungguhan dari si mahasiswa ini gitu. Jadi nggak melihat langsung dibilang, sensei tolong sensei, saya nggak bisa bantuin dong sensei gitu. Nggak sampai segitunya gitu ya. Itu nanti malah sensei, apa sih kamu berusaha aja belum gitu. Apa sih kamu kena lecet dikit aja kok udah tolong-tolong gitu, kayak gitulah istilahnya. Gitu. Oke, siap. Jadi buktikan dari hal yang paling kecil, bahkan dari perintilan-perintilan itu tadi yang kadang bukan cuma hal besarnya yang kita buktikan hasil output paling akhirnya gitu, tapi dari proses yang kecil-kecil itu tadi. Ini ada lagi pertanyaan untuk Mbak Ratri dari Kak Dina nih. Apakah universitas di UK ada menyediakan lowongan research assistant yang menanggung tuition fee dan monthly stipend, Mbak Ratri? Mungkin untuk membantu beasiswa ya nih ya, kalau misalnya beasiswanya tidak cukup dan sebagainya. Saya luruskan dulu ya di sini. Jadi yang kalau di UK itu research assistant itu kerja. Jadi dia bukan student. Gitu. Jadi biasanya research assistant itu lulusan S2 atau S1 yang memang bekerja gitu, bukan tujuannya untuk belajar. Kalau tujuannya belajar ya student gitu. Nah, ini mungkin pertanyaannya apakah ada beasiswa untuk student gitu kali ya, yang dari luar. Ini lowongan sih Mbak, lowongan. Gimana dong? Tapi bisa nggak sih kalau misalnya kita student jadi research assistant juga, misalnya kita PhD student, terus kita jadi research assistant, tapi misalnya di luar itu? Tapi namanya bukan research assistant sih, tetap student. Gitu. Gimana ya? Tetap sebagai student. Atau kalau misalnya PhD student itu juga ada dibayar nggak sih Mbak? Kan ada tuh kayaknya beberapa skema kalau jadi PhD itu dia juga kayak kerja di lab itu sehingga dia dapat gaji dari situ. Nah ini skema itu nggak kalau di Inggris? Ini yang terjadi di suami saya. Jadi beliau itu PhD tapi dengan funding dari EU. Jadi EU-nya itu European Union itu yang bayar istilahnya bayar suami saya dan bayarin tuition fee-nya juga. Cuma yang perlu diperhatikan biasanya funding di UK itu memang banyak nih dari EU atau dari UK sendiri. Nah di UK itu ada tuition fee itu ada 2 tipe. Jadi dia yang local rate, yang European rate, sama international rate. Jadi istilahnya yang tarif lokal sama tarif internasional. Nah, tarif internasional itu 2-3 kali lebih mahal daripada tarif lokal. Nah, kalau suami saya ini kasusnya dia karena beasiswanya dari EU, dia itu SPP-nya hanya cover untuk EU rate. Jadi dia harus rela gajinya tuh dipotong untuk kompensasi bayar biaya kuliah itu. Jadi harus ada backup lagi, misalnya yaitu
sampai sekarang masih part time gitu-gitu. Jadi atau mungkin dapat funding dari tempat lain itu juga boleh, misalnya cari funding untuk yang tuition fee aja gitu. Atau ada diskon dari universitas, biasanya ada diskon sekitar 10% gitu dari total tuition fee-nya itu. Atau dari sekarang LPDP sudah mau ya, beliau untuk skema co-funding itu udah mau, tapi dulu belum mau. Padahal kurang ya, loh. Padahal ada kemungkinan kurang gitu ya, tapi nggak boleh co-funding. Itu sih opsinya itu ya. Bisa dulu banget tuh juga KBRI dari atas pendidikannya juga ada bantuan untuk kasus-kasus seperti ini. Gitu. Tapi untuk sekarang saya kurang tahu dia masih ada apa enggak. Oke. Jadi untuk Kak Dina ini opsinya banyak ya, tapi nanti bisa lebih banyak kok kalau kalau kita nyari untuk tipe-tipe yang PhD bentuknya proyekan kayak gini, biasanya ada di findAPhD.com. Itu nanti yaitu biasanya sudah ada ini EU only atau dia internasional gitu tuh ada beda-bedanya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jangan kita tiba-tiba kita udah apply nih semua gitu. Tahu-tahu cuma EU, terus kita bingung tuh mau covernya gimana gitu. Itu sih yang diperhatikan. Jadi ada untuk lowongan itu ada. Lowongan untuk PhD student itu ada yang dibayar untuk gajinya aja ada juga, cover tuition fee-nya juga ada, tuition fee-nya full sebagai international rate juga ada, yang untuk EU rate itu juga ada. Gitu. Oke, siap. Jadi lengkap ya, opsinya bisa beragam. Oke, kita terima kasih Mbak Ratri. Kita lanjut ke pertanyaan untuk Pak Andi nih. Pak Andi, bagaimana jika latar belakang pendidikan kita tidak terkait dengan rencana studi PhD nanti? Nah, persiapan apa yang harus dilakukan selain persiapan akademik, seperti yang tadi Pak Andi sebutkan? Ya, maksudnya bidang kajiannya beda banget ya dengan S1, S2? Tentu kalau PhD bidang kajian kali ya Pak, yang lebih spesifik. Kalau soal misalnya beda dalam arti jurusan segala macam, itu berarti kan keputusan kita sebenarnya kan. Misalnya kalau di Indonesianya belajar sejarah, ya jangan ambil fisika kuantum di sana, yang memang agak berat itu. Itu keputusan. Tapi kalau bidang kajiannya, saya S1-nya geodesi, kemudian belajar batas maritimnya di S3 itu lebih ke hukumnya. Kalau kita lihat sekilas, memang itu sebenarnya adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah karena beda sekali. Itu mungkin salah satu contoh. Mungkin bahasa saya akan agak klise nih ya. Satu, tidak ada satupun persoalan yang diselesaikan dengan monodisiplin hari ini. Atau sebenarnya dari dulu pun begitu. Cuman kita aja yang kadang-kadang terjebak di dalam soal jurusan, departemen, prodi gitu. Karena tidak ada satupun masalah itu diselesaikan secara sendiri. Lihat di kedokteran. Persoalan di kedokteran atau kesehatan itu ternyata adalah persoalan sosial yang lebih banyak. Bukan soal mengobati virus atau segala macam. Kita lihat kesehatan masyarakat dan segala macam. Yang perlu engineering di situ, perlu antropologi. Nah, artinya ketika kita punya mindset bahwa yang kita pelajari adalah soal isu besar atau isu yang penting bagi manusia, dan itu memerlukan kolaborasi dan pemahaman terhadap beberapa isu yang lain. Saya kira dengan mindset begitu membuat kita menjadi lebih tenang paling tidak. Bahwa memang apapun yang kita pelajari, at the end of the day kita harus mengerti kok banyak isu yang lain. Jadi ada istilah T-shaped personality mungkin bahasa. Jadi bentuknya T gitu. T itu artinya ujung ke bawahnya ini punya pemahaman dalam tentang apa yang kita mau kuasai. Tapi di atasnya ini lebar, memahami juga bidang-bidang yang lain kan gitu. Nah, itu menurut saya tuh dengan mindset begitu dulu paling tidak, kita kemudian tidak begitu terlalu khawatir lagi gitu dengan ini beda banget ya, ini tidak ada hubungannya segala macam gitu. Karena nanti at the end of the day seperti saya sekarang misalnya, udah pulang ke Indonesia, dipanggil Kemlu untuk bicara soal batas maritim. Ternyata bukan cuma koordinat urusannya. Diplomasi, isu perdagangan, lalu TKW gitu. Yang tadinya saya pikir ini apa hubungannya, nggak ada. Tapi ternyata kan persoalan diplomasi batas itu begitu. Nah ini saya bercerita sebagai orang yang udah lulus, lalu kemudian juga gimana saya mengimplementasikan ilmu itu di luar, di setelah PhD. Balik ke sana tadi, that mindset harus menurut saya itu penting dikuasai sehingga nanti kita menjadi lebih mudah belajar.
Karena kan kesulitan belajar itu ketika kita merasa, oh, bukan bidang saya gitu. Oh, itu bukan untuk saya gitu, yang kadang-kadang membuat itu. Tapi kalau kita sudah open, itu akan terbuka. Ya open dan terbuka ya berarti. Yang penting juga gini, tadi menambahin dikit tadi Mas Hendy, Mbak Ratri juga. Kita kan mengenal 4 hal sekarang sebenarnya. Bukan sekarang sih, dari dulu juga ada SMAC. Jadi social, mobile, analytics, and cloud. Sosial itu berarti isu sosial dari segala macam ilmu itu ada tuh isu sosialnya. Karena ilmu itu kan untuk manusia kan. Apapun yang kita pelajari lah, baik misalnya tentang tambang segala macam ada sosial. Jadi sosial termasuk juga sosial media gitu. Itu harus kita kuasai. M-nya itu mobile. Anything you think about now, it has to be mobile. Apapun yang teman-teman kerjakan hari ini tuh harus bisa dinikmati dengan mobile. Mau bikin software, mau bikin apa segala macam, it has to be mobile. Kesehatan, konsultasi kesehatan juga mobile. Konsultasi psikologi juga mobile. Kemudian analytics. We talk about a lot of data. Jadi big data segala macam itu harusnya bukan lagi menjadi domainnya orang-orang ilmu komputer seperti yang kita pikirin dulu. Seperti saya misalnya mikirin dulu itu ilmu komputer punya tuh. No, it's no longer true. Itu milik semua orang sekarang. And cloud computing tadi Ratri dengan sangat bagus menceritakan, masa sih dokter suruh coding gitu kan, kita nggak kebayang dulu itu. Tapi now it is just for everybody. Jadi kalau ditanya tadi soal ini, 4 ini, SMAC. Kalau saya menyebutnya, karena saya orang geodesi, saya menyebutnya itu geosmac. Jadi geodesi itu iya, tapi SMAC-nya nggak boleh ditinggalin. Ada nanti SciSmac, MediSmac, whatever SMAC. Untuk psikologi dan sebagainya. Gitu sih menurut saya. Jadi mencari irisan itu tadi ya, di dunia saat ini tuh semua udah kayak melebur gitu ya Mas Andi ya. Jadi mungkin perspektif itu dulu sebelum kita ngomongin apakah sama atau tidak studinya gitu. Tapi perspektif yang ini dulu yang bahwa ini helikopter view-nya dulu yang harus kita miliki. Kira-kira begitu ya Pak Andi. Di pertanyaan ke Mas Hendy, nanti yang akan bertanya secara lisan setelah ini, dan satu pertanyaan aja masing-masing orang sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Saya cepatkan ini dari Kak Galuh, ada beasiswa lain selain Max tidak Mas Hendy untuk apply PhD di Jepang? Iya, kalau di Jepang sendiri untuk beasiswa yang paling populer yang pertama itu Max, kemudian yang kedua itu sebenarnya irisan dari Max yaitu JICA. Jadi kalau teman-teman itu browsing, silakan browsing di JICA, JICA itu kan Japan International Cooperation Agency. Di situ juga ada skema beasiswa, ya. Besarannya sama dengan Max karena asal dananya pun sama dari pemerintah Jepang gitu ya. Kemudian di luar itu beasiswa dari foundation ya, dari foundation di Jepang, perusahaan-perusahaan yang cukup kaliber pas kakap lah, kayak semacam Hitachi Foundation, kemudian Mitsubishi Foundation, kemudian ada yang sempat itu di Tokyo itu ada Ajinomoto Michin ya, beasiswa Michin gitu ya. Tapi Ajinomoto Foundation itu cukup terkenal juga. Terus ada sempat tidak lolos untuk perpanjangan Max, jadi dia nyari beasiswa kalau nggak salah dulu dari perusahaan apa gitu, perusahaan farmasi atau apa di Jepang, itu juga banyak. Nah, jadi nggak cuma Max aja sih kalau dari beasiswa di Jepang gitu Mas Zaki. Oke, siap. Jadi tadi itu kembali lagi opsinya banyak ya. Bahkan tadi Michin bikin pinter kayaknya ya. Ada itu beasiswanya. Dengan kadar yang wajar. Dengan kadar yang wajar. Jadi silakan mungkin bisa dicari tadi ya melalui websitenya tadi. Saya ke yang penanya langsung dengan Kak Alna. Silakan Kak Alna kalau mau bertanya. Sudah saya unmute. Terima kasih. Aja ya, Kak Alna. Iya, silakan. Saya mau nanya sebenarnya tentang, sebelumnya ini terima kasih untuk narasumber. Saya udah baca sebenarnya blog Pak Andi itu dari tahun 2013. Karena kebetulan saya sekarang lagi daftar beasiswa AAS juga, sekarang lagi dalam proses kan, besok ya berapa hari lagi terakhir. Yang mau saya tanya itu kan semua perjalanan PhD ini kan pasti kayak ada ups and down-nya itu kan pasti. Nah, tips untuk mengatasi saat down itu nanti gimana? Nah, terus yang satu lagi juga sebenarnya tuh penting nggak sih bonafide-nya negara atau kampus itu dalam studi PhD? Karena kan kadang dari pilihan-pilihan kampus kan ada kampus-kampus yang memang ya bagus, baik gitu, apakah
itu matter gitu sebenarnya dalam studi PhD kita. Apakah kalau kita mau ngambil kampus yang dalam tanda kutip biasa gitu ya, apakah memang itu ngaruh juga untuk kedepannya, entah itu penelitiannya, entah itu karir gitu, yang seperti itu. Itu Oke, terima kasih. Siap, 2 pertanyaan loh, dan Mbak saya kasih bonus. Oke, tips untuk mengatasi down nih, ke Mbak Ratri dulu deh. Gimana Mbak Ratri tadi kan hubungannya dengan supervisor sempat bersih tegang, gimana Mbak mengatasinya? Hana ini sahabat saya dia dari master. Kita sama-sama master di London. Nanya aja langsung Mbak. Ya kita pengen dengar juga nih, kita pengen dengar ceritanya Mbak Ratri. Kalau ups and down gimana caranya bertahan ya, kalau saya sih ingat bahwa saya sekolah dibiayai oleh negara, jadi saya harus kuat apapun yang terjadi. Istilahnya ya inilah menurut saya PhD itu nggak melulu soal akademik, tapi bagaimana kita bertahan dan mencari solusi, karena masalah itu nggak cuma masalah akademik aja, tapi masalahnya banyak lah, istilahnya masalah keluarga dan sebagainya, funding, yang ya itulah. Jadi kalau saya motivasinya ya, saya ini belajar untuk ibadah dan ini untuk negara dan keluarga. Nah itu yang bisa bikin saya bertahan gitu. Karena kalau mau nyerah, udah nyerah dari awal tuh. Tapi ya itu tadi, kita kan masa udah sampai sini terus mundur gitu aja gitu. Dan menurut saya seperti Pak Andi bilang, ini adalah PhD ini adalah memang ujian kan untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Jadi sungguh aneh kalau PhD itu mulus-mulus aja itu malah dipertanyakan, kamu ngapain di sini gitu. Jadi bertahannya ya itu dengan mindset bahwa kita akan uji, kita memang yang kita jalan ini adalah serangkaian ujian, jadi kita akan bertahan. Oke, jadi pertama dari mindset nih. Dari Mbak Ratri adalah mindsetnya yang harus tetap dijaga. Nah, saya ke Mas Hendy nih yang katanya sering jalan-jalan. Apakah itu juga salah satu cara untuk mengatasi saat-saat down, Mas Hendy? Iya, ini terkait juga dengan medsos sebenarnya sih. Saya baru punya Instagram itu hampir 6 bulan setelah saya pulang ke Indonesia. Jadi 2018 baru punya Instagram. Kenapa saya bilang medsos? Karena itu salah satu saya bisa mengembalikan semangat. Seperti ini maksud saya. Saya punya Facebook, ya. Jadi setelah semenjak saya di Jepang, saya selalu men-share kegiatan saya, momen-momen yang buat saya bisa akan saya share di Facebook, saya share. Tapi masalahnya yang saya share di Facebook adalah yang senang-senangnya. Jadi saya nggak pernah nge-share di Facebook, waduh muka kantung mata sudah kayak panda, kemudian pulang dari lab jam 1 pagi, atau habis dimarahin sensei nih misalnya, wah terus down gitu ya. Enggak, yang saya share itu pasti pemandangan Jepang, jalan-jalannya di Jepang gitu ya. Jadi saya buat sekaligus ngelepas kangen ke teman-teman juga bahwa kayaknya asik di sana gitu. Jadi saya sama keluarga juga. Jadi ingat, oh iya, ini ada keluarga dan teman-teman yang di Indonesia juga melihat saya ini fine-fine aja gitu. Jadi itu kayak semacam bounce back energi ke saya gitu, untuk bisa membangkitkan semangat saya lagi ketika saya down. Itu yang pertama. Jadi saya nggak pernah nge-share sesuatu yang menyeramkan. Nanti kalau nge-share sesuatu yang nelangsa, kemudian merongos, kemudian di medsos gitu ya, nanti orang tua sama teman khawatir, ndang balio wae le aja neng kono ngono, ndang mulih gitu maksudnya. Itu malah secara psikis akan memberikan dampak yang energi juga negatif, tidak positif. Ya? Iya. Kemudian yang kedua adalah jalan-jalan pastinya. Dan makan ya. Jadi saya suka sushi. Jadi ketika saya stres, saya pergi ke kedai sushi gitu ya. Hanya untuk menghabiskan, biasanya orang menghabiskan sushi 7-8 piring selesai. Kalau saya sampai 20 itu karena untuk memberikan energi nggak tahu lah gitu. Menambah energi saya gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu yang kadang membuat karena kan PhD itu kan bukan seperti S2, bukan seperti S1 dan S2. PhD itu kan dunia lain. Ya ibarat kata kamu masuk ke hutan gitu loh, dan kamu hanya dibekali kompas dan pisau yang mungkin belum tentu terlalu tajam untuk membabat jalan gitu ya. Nah di sini nih namanya difficult ya, atau tantangan atau rintangan itu pasti datangnya tuh konstan terus. Jadi bukan datang di belakangan. Jadi kita numpuk beban kita di belakang, itu datang tuh dari awal. Nah, ketika kita sudah waspada kemudian aware dari awal, persiapan kita juga menghadapi itu tidak numpuk di belakang gitu. Jadi kan ada yang teman-teman PhD
Begitu masuk tahun ketiga itu stresnya makin nambah. Begitu masuk tahun keempat makin nambah lagi. Jadi makin stres nih, gitu ya, mikirin itu. Bahkan sampai mengganggu psikis, mengganggu nanti kondisi badan. Saya alhamdulillah sampai, makanya tadi Mbak Zaki bilang, ini kalau sampai lancar-lancar aja, ini Anda nggak beres nih PSG-nya nih, ngapain aja gitu. Saya malah melihatnya kalau misal lancar aja karena dia sudah dari awal membagi beban itu gitu. Tidak ditumpuk di belakang gitu loh. Jadi di awal memang sudah larinya, kalau orang lari maraton tuh pace-nya tuh konstan gitu. Jadi konsistensi dan persistensi kita tuh harus konstan sejak dari awal. Karena PSD itu kesulitan tuh selalu ada. Kesulitan itu tidak ada hanya pada saat ngerjain disertasi, tapi pada saat menentukan topik di awal yang di-ACC oleh supervisor kita dan kita bisa ongoing, itu juga tantangan juga. Gitu Mbak Zaki. Oke, siap. Dengan hal-hal sederhana gitu ya yang disukai Mas Hendy tadi, entah posting yang menyenangkan atau makan dan lain-lain, kemudian readiness ya, Mas Hendy itu punya readiness bahwa ini tuh akan konstan nih sampai belakang. Jadi aku bagi nih bebannya gitu. Tidak berharap nanti baru ada beban atau dan senang-senang atau sebaliknya. Saya gitu. pernah posting, saya tambahan dikit, gimana, saya pernah posting foto dengan teman saya, foto saya mau berangkat sidang disertasi. Teman saya tuh sampai geleng-geleng, ini orang sidang disertasi apa enggak sih? Mukanya tuh cheerful banget gitu, kata teman saya di grup itu. Saya juga mikir juga kok bisa gitu ya. Gitu, jadi agak sedikit tipsnya seperti itu. Oke, siap. Saya jadinya cerita Mbak Ratri itu yang barusan mengunggah di Instagram beberapa hari lalu tuh minum coklat ya Mbak Ratri ya. Coklat. Sampai punya kenangan yang bagus terhadap hot coklat itu gitu. Jadi mungkin teman-teman menemukan sendiri gitu ya, menemukan sendiri caranya masing-masing untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan. Pak Andi tadi terkait pertanyaan Mbak Alna, bonafitnya satu negara itu apa berpengaruh Pak Andi? Kalau bisa dapat supervisor yang bagus banget di Oxford atau Cambridge atau MIT, ilmunya disukain, beasiswanya ada, udah pakai itu aja, pasti keren. Itu perfect. Artinya tidak ada satu orang pun yang akan membantah itu gitu. Tidak ada satu pun orang yang mengatakan itu jelek, nggak ada, pasti semuanya bagus. Tapi kan gitu sekarang persoalannya. Tapi ketika kombinasi itu tidak bisa kita dapatkan sempurna, gitu kan, berarti kan kita harus mencari alternatifnya. Kalau saya merasa PSD adalah hubungan perkawinan antara dua orang, yaitu si mahasiswa dengan dosen dengan supervisornya. Jadi bagi saya ini matter the most gitu. Itu yang benar-benar menjadi sangat penting. Kalau bisa ya kita mencari seseorang yang sejiwa sama kita, artinya reputasi universitas itu menurut saya akhirnya menjadi nomor sekian aja gitu. Negara dan segala macam. Nah, saya juga melakukan hal itu karena saya benar-benar udah klik banget sama orang yang namanya Clive Scofield. By the way, terakhir saya mendapat email dia adalah beberapa jam yang lalu. Artinya saya udah lulusnya tuh udah ketemu dia tuh 2004, jadi sudah 16 tahun lalu. Saya tadi baru terima email lagi. Jadi karena kita masih kerjasama. Ini dari UNSW di Sydney, yang masuk group of 8 itu yang satu yang terbaik di Australia gitu. Saya kemudian belajar PSD-nya tidak di situ, tetapi di sebuah universitas yang jauh lebih kecil, lebih rendah rankingnya, tidak reputable seperti dia. Kenapa? Karena namanya Clive Scofield ini pindah ke sana. Jadi bagi saya itu penting banget. Tapi tentu saja jawaban saya akan subjektif. Cuman setelah saya ketemu banyak orang, sangat banyak yang setuju bahwa memang relasi dengan supervisor itu really matter gitu. Tadi kan Mas Hendy juga cerita misalnya kalau di Jepang dia adalah seorang bapak yang istilahnya tadi itu disiplin tapi juga sayang kan gitu kan. At the end of the day dialah yang membela kita sampai titik darah penghabisan gitu. Ketika kita lulus dia yang akan bertanya mau apa kamu setelah ini dan dia akan mencarikan kita jalan. Itu kan menurut saya itu beyond institution relasi seperti itu. Harvard, MIT, Oxford, UNSW, UCL, College London itu nggak akan ada yang bisa menjamin itu karena mereka nggak punya dalam sistem relasi, arti itu relasi personal itu. Nah kalau itu bisa kita dapatkan, menurut saya itu kita adalah orang yang beruntung gitu. Makanya kalau saya ditanya kadang-kadang kalau harus memilih, menemukan orang yang tepat adalah kunci pertama sih. Seperti jodoh.
Seperti juga jodoh ya, Pak Andi. Baik, menemukan orang yang tepat. Oke. Ini menarik sekali teman-teman. Kita waktunya terbatas, tapi saya masih akan lanjut beberapa pertanyaan. Setuju? Ini karena masih ada beberapa, ada yang masih ingin bertanya. Saya ke penanya langsung tadi dengan Mas Rozi. Jadi bertanya tidak ya? Secara langsung. Halo Mas Rozi. Sudah menghilang sepertinya. Halo, nanti. halo Mbak. Oh halo. Oh ya masih. Sorry. Silakan Mas Rozi yang akan bertanya langsung. Satu pertanyaan aja Mas. Kita bagi-bagi dengan teman-teman. Oh ya, terima kasih Mbak. Saya pengen bertanya satu hal. Apa sih kira-kira motivasi terbesar untuk bisa lanjut sebagai PhD student gitu? Yang membuat kita, kenapa sih harus PhD? Kenapa harus dan kenapa enggak gitu? Terima kasih. Oke, siap. Kenapa harus, kenapa enggak? Oke, ke Mas Hendy dulu deh tadi. Yang dari S2 tadi yang nggak kepikiran tadi. Dan belum jadi dosen ya Mas Hendy? Jadi belum maksudnya jadi dosen, iya. Belum saya berangkat ke Jepang itu nggak ada kepikiran nanti pulang ke Indonesia jadi dosen, nggak ada kepikiran itu gitu ya. Jadi motivasi terbesar adalah karena waktu itu kan saya ibaratnya katanya itu banding setir ya, Mas Fahrozi. Jadi dulu saya di praktisi di kontraktor, background saya teknik sipil, saya dulu di kontraktor BUMN yang mentereng gitu ya. Kemudian orang tua pun bangga gitu ya karena saya sudah ibaratnya sudah settle ya di kontraktor itu. Tapi kemudian saya banding setir gitu ya. Begitu saya banding setir itu ada semacam kekhawatiran ya dari orang tua saya, iki bocah iki ngomong meneh wis settle wis ajeg muter meneh gitu. Balik lagi untuk studi lagi gitu ya. Kemudian saya mengambil ke Jepang. Nah, ketika memutuskan untuk PhD, karena saya ingin membuktikan ke diri sendiri bahwa saya bisa push the limit, ya. Bisa mempush batas saya dalam mencoba mengeksplor ilmu pengetahuan di bidang saya gitu ya. Kemudian yang kedua alasannya adalah ya why not, karena dari environment-nya pun sangat mendukung sekali. Profesor saya malah dapat form kepulangan mahasiswa yang beasiswa membusoi dari S2 dikasih form untuk air tiket gratis, sama sensei saya nggak dikasih ke saya. Kamu masih betah di sini kan gitu, atau ini kamu mau ngisi sendiri gitu. Saya bilang ini kepercayaan yang sensei sudah berikan ke saya, dan kemudian itu beasiswa itu juga lolos lagi, ya kenapa tidak gitu. Karena buat saya itu ya kesempatan pada saat itu ya kesempatan yang terbaik buat saya untuk melanjutkan ke PhD. Dan saya juga senang karena gimana ya, saya putar balik ya, saya belajar lagi dari praktisi, kemudian saya belajar lagi menjadi seorang peneliti, itu ya tantangannya luar biasa juga itu. Nah sekarang malah jadi keterusan. Nah, itu enjoy di sana, dan saya melihat kayaknya ini passion saya di sini. Ketika saya enjoy, kemudian saya merasa ini passion saya, ya sudah tinggal show on. Oke, jadi dari yang tadinya nggak kepikiran ya Mas Hendy ya, dicoba kemudian enjoy di situ gitu. Nah kalau Mbak Ratri, gimana Mbak Ratri untuk waktu sudah menjadi PhD student, dan apa motivasi terbesarnya untuk tetap bertahan gitu? Selain yang tadi sudah disebutkan ya soal kita dibiayai negara lah dan lain-lain. Yang pertama saya kebetulan dosen juga di UGM gitu. Jadi saya dosen Departemen Opsin. Jadi ada 2 pilihan waktu itu setelah lulus S2. Apakah saya akan PhD dulu atau spesialis dulu? Kalau saya waktu itu memilih PhD dulu karena kalau udah balik ke klinis, terus ke akademisnya saya nggak sanggup gitu. Karena kayak mulai dari nol lagi seperti tadi yang Pak Andi bilang kan, untuk walaupun spesialis itu juga pendidikan, cuma intensitasnya itu beda antara yang ketemu pasien sama ketemu benda mati, istilahnya ketemu reagen lab gitu. Jadi karena saya itu tadi saya mikirnya saya PhD dulu deh, nanti habis itu baru saya kembali ke klinis gitu. Jadi kalau karena saya dosen, untuk PhD itu sekarang keharusan ya Pak Andi ya. Kalau di FK itu ada kayak waktu dulu saya masuk ada kayak kontrak, jadi dalam 5 tahun itu saya sudah harus mulai PhD. Itu satu. Kedua, selain tuntutan pekerjaan juga saya tuh punya jiwa kepo yang tinggi. Jadi saya pengen menyalurkan hal tersebut dengan
dengan sistematis gimana sih cara menyalurkan keinginan tahuan dengan cara yang benar gitu istilahnya. Itu sih. Oke, luar biasa keponya Mbak Ratri buat PhD. Kepo saya buat stalking Instagram orang dan lambe turah. Luar biasa itu bedanya, makanya kayak gini-gini aja. Oke, Mbak Ratri, saya nyambung pertanyaan dari Kak Diah nih terkait klinisi tadi. Kalau apabila ingin apply untuk jadi student PhD di sebuah penelitian, lowongan dibuka kebanyakan studi di lab. Sementara siswa tersebut baru punya background studi klinis, belum ada background studi lab. Apa di UK ada semacam masa transisi atau penyesuaian untuk bekerja di lab? Nggak ada. Tapi nanti kita pas wawancara kan pasti ditanyain ya pengalaman kerja apa aja gitu misalnya. Bilang aja belum ada gitu, dan I'm willing to learn gitu. Jadi kita ke growth mindset ya, bahwa memang istilahnya skill itu kan kita nggak mungkin punya dasar skill semuanya, pasti akan ada hal baru yang akan kita pelajari. Nah, willingness to learn itu yang menurut saya lebih penting daripada bekal juga penting, tapi willingness to learn itu juga penting gitu untuk menempuh PhD gitu. Jadi jangan khawatir kalau kayak saya dengan istilahnya nekat ya, udah tahu ini proyek bakal ada bioinformatics, tapi saya nggak ada background, dan saya jujur sama supervisor saya nggak ada background, dan I think I need, of course I want to learn, but I think I need help gitu nanti. Is there any, maksudnya ada nggak difasilitasi, bisa nggak? Oh ya bisa, nanti kita cari cara biar kamu juga bisa gitu. Nanti kita ada kayak supervisor untuk bioinformatics juga ada. Jadi masih bisa lah diusahakan, tuh bisa banget. Oke, jadi bisa diusahakan. Bentar ya, ini anak saya tiba-tiba sudah datang. Sana dulu. Oke. Mohon maaf. Ini kalau saya lagi Zoom, dia diajak jalan-jalan tapi tiba-tiba sudah datang. Baik, ini saya ke satu pertanyaan lagi nih. Kalau yang lain ada pertanyaan tentang persiapan, saya fokus ke pertanyaan yang during PhD ya. Kepada Pak Andi, etika menghubungi promotor atau promotor yang kurang tanggap dalam merespon mahasiswa PhD yang sedang bimbingan di masa pandemi ini, Pak Andi. Nah, ini mungkin tantangan banget ini karena masa seperti ini ya. Risetnya mungkin juga terhambat dan lain-lain. Apa ya? Saya mungkin menjawabnya sebagai dosen aja kali ya. Iya. Mungkin agak beda. Kalau saya memang mikirnya, saya tuh pandemi nggak pandemi, gimana nggak gimana, ya memang konsultasinya lewat online sih dari dulu gitu. Karena kan saya termasuk dosen yang nggak begitu baik lah, yang tidak begitu mudah ditemui maksudnya. Jadi memang dari dulu ya konsultasi itu WA sama grup sama ya online gitu, memang dari dulu gitu. Sekarang itu menjadi ditegaskan lagi aja gitu. Nah kalau teman-teman, memang mungkin saya berkaca dari teman-teman lah ya. Pandemi ini kan semua orang sebenarnya mudah sekali stres lah gitu. Kalau kita mau jujur akui ya, semua orang itu sebenarnya terdampak lah, terlihat apa tidak gitu. Jadi pertama, kalau kita ada langkah pertama lah paling tidak. Saya mau curhat dulu nih sebagai dosen nih, mungkin Mas Hendy nanti bisa tambahin. Kalau mahasiswa ngerasa stres di masa seperti sekarang, you just have no idea. Dosen itu jauh lebih stres. Kenapa? Karena tiba-tiba saja yang tadinya itu nggak biasa ngajar online, harus ngajar online. Itu berat loh teman-teman sekalian. Kenapa jadi berat? Karena kalau dulu, saya nggak tahu nih kalau Ratri sama Mas Hendy kayaknya nggak seperti saya. Kalau saya dulu kadang-kadang kalau nggak siap ngajar, itu bisa masuk kelas misalnya. Kenapa? Karena kita bisa cerita. Mau hari ini kayak gitu? Dengan ngajar online? Nggak bisa bro. Kita harus benar-benar tertib banget hari ini. Tertib banget materinya, sistematikanya, segala macam gitu. Artinya, satu, shock karena soal teknologi. Kedua, kita soal ketertiban segala macam menjadi beda banget. Itu kita, itu sih sebenarnya bukan hal luar biasa, tapi percayalah, bagi banyak orang itu adalah hal yang sangat mengejutkan. Gitu. Nah, tapi mungkin terus mahasiswa mikir gini, tapi kan gampang, harusnya bisa adaptasi, namanya dosen. Kok kan dosen biasanya mengatakan,
kita tidak boleh berhenti, tidak boleh menyerah. Kita tidak belajar tidak mengenal batas usia. Wah, betul, kami suka ngomong gitu, tapi itu ternyata tidak mudah dilakukan. Jadi artinya bahwa orang itu terpengaruh banget secara psikologis, secara mental di pandemi ini, menurut saya itu semua orang harus saling mengerti gitu. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua caranya gimana? Kalau saya tuh gini, kita itu sebaiknya memang tidak kontak seseorang kalau ada maunya aja. Betul nggak sih? Itu kan ilmu dasar banget. Gini, coba dibiasakan dari sekarang yang baru mau skripsi ya, ngirim WhatsApp atau apapun ke dosen kita, itu adalah ulasan berita misalnya. Bisa nggak sih? Mikir gitu. Jadi kita kan tentang batas nih kalau saya nih, tentang batas maritim nih bidang ilmu saya. Kalau ada mahasiswa saya baca berita di Jakarta Post, terus dia baca dengan sangat teliti, lalu dia punya opinion tentang itu, kalau misalnya dia tuh ngirim WA ke saya, Pak beritanya menarik nih Pak, si Cina bilang gini, Vietnam bilang begini, menarik juga ya Pak ya, gitu atau apa, as that simple, and then mungkin Bapak tertarik membaca, forward. I think that is good gitu. Gesture yang satu dia punya perhatian terhadap bidangnya, dua dia punya perhatian kalau saya tanpa kepentingan apapun nih. Jadi kalau 1, 2, 3 kita menyampaikan hal seperti itu, akan terbangun relasi yang beyond akademik gitu. Sehingga nanti tidak ada kecurigaan, ini anak ini kontak saya masih ada perlunya nih. Jadi nggak selalu begitu. Jadi itu menurut saya itu satu tips simpel yang tapi yang menurut saya sih yang paling penting adalah mari kita berempati karena banyak sekali orang yang menurut saya gagal gitu menghadapi pandemi ini dengan cara melihat orang lain itu salah. Contoh yang paling sederhana, banyak mahasiswa yang protes bahkan demo karena pengajarannya nggak bagus. Karena dia merasa gini misalnya, aku tuh udah bayar SPP mahal, aku tuh tidak bayar SPP untuk diajarin dengan cara dibagiin PPT lewat WhatsApp gitu kan. Oke, it sounds bener sih. Memang tidak ada orang bayar SPP untuk belajar gitu. Tapi come on guys, nggak ada satu orang pun yang bercita-cita seperti ini kan. Nggak ada satu orang pun yang benar-benar pengen ini terjadi gitu. Maksudnya kita semua terjebak di dalam satu situasi yang rumit sekali. Itu harus dimulai dengan komunikasi yang baik dan pemahaman yang baik. Sorry ngomong jadi kemana-mana, tapi intinya nih, saya semi curhat ya nih ya. Bisa kerasa nggak ini curhatnya? Oke, jadi kita sama-sama memahami tadi ya, tapi mungkin untuk tadi tipsnya Pak Andi tadi untuk kita kadang chat di luar situasi, di luar urusan kita itu jadi pilihan juga. Dan yang pasti tadi saya kembali ke apa yang disampaikan Pak Ratri dan Mas Yandi itu mengenali tipe promotor kita, tipe supervisor kita itu kayaknya yang pertama ya, yang harus betul-betul kita kenali. Oke, ini teman-teman mohon maaf sekali waktunya terbatas, banyak sekali pertanyaan. Mungkin besok bisa kita bikin lagi sesi-sesi tentang PhD berikutnya, karena kami cukup terkejut ternyata ada banyak teman-teman. Biasanya kalau kita bikin tuh sesi S2 dan ternyata sesi PhD ini banyak sekali Pak Andi. Kita mungkin nunggu buku Pak Andi tentang PhD ya. Pak Andi ya, sudah mau ditagih Mini Akademi untuk bikin buku tentang PhD. Siap. Nah, teman-teman, tapi yang belum kejawab di sini, jangan khawatir karena Mini Akademi akan ada kelas untuk PhD besok pada hari Sabtu dan juga hari Senin ada 2 pertemuan, nanti bisa dilihat di Instagramnya Mini Akademi. Dan pertemuan kedua itu fokus konsultasi, jadi isinya Q&A di pertemuan kedua. Teman-teman bisa bertanya apa aja dengan narasumber Pak Andi. Pertemuan pertama kita akan membahas, tadi ada banyak yang bertanya tentang supervisor, kita akan membahas bagaimana sih etika menghubungi supervisor, bagaimana kalau sudah dapat tapi kemudian terkendala di beasiswa, mana duluan, riset dulu atau apa, kemudian harus punya publikasi yang banyak dulu nggak sebelum apply PhD dan lain-lain. Nah, itu terkait dengan persiapan, kita akan membahas tentang supervisor dan juga research proposal. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, kalau saya nggak linear dengan studi sebelumnya gimana? Nah, bagaimana membahasakan itu dengan tepat di research proposal, itu akan dibahas di kelas Road to PhD pertemuan pertama. Dan pertemuan kedua, teman-teman bisa tanya apa aja terkait dengan PhD dan antar peserta juga bisa saling menanggapi. Begitu kita simpulkan sama-sama untuk proses kita pada malam hari ini bahwa PhD bukan pencapaian tertinggi, ini adalah proses untuk mendapatkan surat izin meneliti. Meski demikian, kita sadar bahwa ini bukan hal yang mudah karena itu harus dipersiapkan sebaik mungkin. Persiapannya apa saja tadi meliputi persiapan akademik, melingkupi atmosfer diri kita dengan atmosfer akademik,
terutama bagi teman-teman yang mungkin sudah lama tidak berada di dunia akademik. Kemudian persiapan bahasa jelas, dan yang ketiga yang tidak kita sangka bahwa persiapan diri kita untuk menjalin hubungan yang manusiawi dengan manusia lain, karena PhD adalah perkawinan antara mahasiswa dengan supervisornya. Kira-kira begitu. Terima kasih Mbak Ratri, Mas Hendy, Mas Andi. Terima kasih, kita ketemu lagi hari Sabtu. Mohon maaf dari Mini Academy bila banyak salah. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga sukses semua PhD-nya. Kembangkan jiwa kepo seperti tadi Mbak Ratri. Keponya tidak seperti saya untuk stalking yang aneh-aneh, tapi untuk memulai riset di studi PhD. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Thank you, Zaki.